Mita masuk ke sesi berikutnya. Ini yang udah ditunggu-tunggu banget, seperti yang Kak Ardila tadi bilang, pemeran utama kita gitu ya, dengan Sam kita malam hari ini. Sebentar, aku cari orangnya tadi udah ketemu. Nah, itu dia. Halo, Sam. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. yorobun. Halo, halo. Iya, eh, Sam, ini aku penasaran dari tadi tuh. Panggilannya Sam Andi, Sam Avi, atau siapa sebenarnya sih? Oke. Namaku Andi Kararin karena kan seperti yang teman-teman tahu, mungkin dari beberapa teman-teman tahu ya kalau Andi itu seperti family name dari Sulawesi seperti itu. Tapi kalau panggilannya sendiri aku biasa dipanggil Avi, Kak Mita. Oke, Kak Gitu. Sam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau panggil, lebih mudahnya bisa Avisem ya berarti ya. Salam kenal Avisem. Ini Mita pertama kalinya juga ketemu loh teman-teman ya. Tapi senang banget Wah, nanti bisa belajar bareng sama Avisem. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bertanya seputar bahasa Korea, kita udah ada yang pro di sini. Jadi siapkan aja pertanyaan kamu atau mungkin bisa langsung di chat dari sekarang. Dan seperti yang Mita bilang tadi, topik kita kali ini tentang perkenalan ala K-drama dan juga fun belajar Hangul. Mungkin bisa langsung aja Avisem dimulai untuk belajar bahasa Koreanya. Silakan. oke. Aku coba share screen ya, Kak Mita. Silakan. Oke, ini udah kelihatankah Yorobun? Gimana? Oke, sudah. Apakah Nah, sudah terlihat aman ya? Oke, baiklah. 여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. Halo, halo. Ini seperti yang tadi Kak Mita bilang ya, ini pertama kalinya ketemu nih bareng sama Kak Mita, bareng sama tim Kapan Lagi, dan juga bareng sama teman-teman yang join hari ini. Thank you banget buat teman-teman karena udah join hari ini. Tadi juga udah sempat di spill sedikit ya, kita bakal belajar apa. Hari ini kita akan belajar gimana caranya perkenalan ala-ala Korea nih, ala-ala drakor gitu. Tapi kan sebelum itu kita juga harus belajar Hangul ya, atau kita harus tahu mengenai Hangul terlebih dahulu. Maka hari ini juga kita akan belajar Hangul juga bareng-bareng gitu teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Tadi walaupun sudah memperkenalkan diri, nggak apa-apa deh, kita coba perkenalkan diri dulu ya. 자, 수업을 시작하기 전에 일단 자기 소개를 한번 해볼까 합니다. 안녕하세요. 저는 작갑에서 한국어 가르치는 강사 안디쌤이라고 하세요. Perkenalkan, nama saya adalah Andi. Saya adalah seorang tutor di Cakap yang mengajarkan bahasa Korea, which is yang hari ini akan mendampingi teman-teman dalam belajar bahasa Korea bareng-bareng. Tadi teman-teman bisa panggil Andi atau Avi Sam boleh ya. Kalau misalkan lupa tadi panggilannya Avi atau siapa gitu, boleh panggil Andi Sam juga nggak apa-apa ya Robun, seperti itu. Oke, Ca ini udah berhubung udah muncul materinya, kalau gitu kita langsung mulai aja. Nanti buat teman-teman mungkin ketika suara Sam tidak terdengar atau mungkin Samnya agak ngelak, teman-teman boleh silahkan untuk komen di chatbox ya gitu ya. Nanti mungkin kita bisa fixing bareng-bareng juga seperti itu. Sama tadi juga pesan dari Kamita kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung untuk ditaruh di chatbox, nanti di akhir sesi di sesi Q&A mungkin nanti akan saya bantu untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngapain aja hari ini? Nah, ini dia ya, ada Hangul Story ya. Nggak lama-lama sebenarnya nanti akan ada sejarah Hangul juga. Kemudian kita pastinya belajar Hangul ya teman-teman ya. Ada vowels atau vokal, kemudian ada huruf konsonan, kemudian nanti ada sedikit exercise. Jadi nanti teman-teman make sure ya untuk join juga bareng-bareng gitu. Nanti Sam juga mau teman-teman untuk berpartisipasi langsung. Kemudian nanti ada introduce self, ada gimana caranya memperkenalkan diri ala-ala K-drama. Nanti mungkin ada salah satu cuplikan dari K-drama yang mau Sam kasih lihat ke teman-teman. Nanti habis itu kita coba praktikkan satu persatu ya teman-teman ya, perwakilan seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti akan ada role play. Ini terakhir ya teman-teman ya, ini juga sama, nanti Sonsengnim akan minta tolong teman-teman untuk berpartisipasi mengikuti role play ini seperti itu. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung mulai aja ya Robun. Nah, ini untuk Hangul History. Nggak lama-lama ya, karena durasi kita juga kebetulan nggak lama ya Robun. Jadi ya, secara singkat aja deh teman-teman, mungkin bisa sambil dibaca di sini ya. Jadi alfabet Korea itu diciptakan pada tahun 1443, udah sangat lama ya. Pada saat itu dinasti Joseon diciptakan oleh Raja Sejong. Teman-teman kalau familiar dengan Raja Sejong, itu ada gambar animasinya di sebelah kanan ya. Raja Sejong, kemudian nah pada saat itu Hangul, bukan Hangul ya, bahasa Korea itu dituliskan dalam bentuk Hanja ya, itu aksara Cina seperti itu ya, aksara atau karakter Tionghoa.
Nah, kalau teman-teman mau tahu aksara Hanjanya itu yang seperti apa, itu teman-teman lihat di sampingnya Raja Sejong, di bawah tulisan Hanguk itu ada tulisan Hanguk juga, tapi itu Hanja itu seperti itu ya. Nah, kemudian akhirnya dirubah tuh sama Raja Sejong ke dalam Hangul gitu ya. Untuk apa fungsinya? Untuk dipublikasikan jadi sebagai bentuk bahasa resmi mereka gitu atau huruf resmi dari bangsa Korea itu sendiri seperti itu. Ini sejarah singkatnya ya Robun ya. Oke, aman ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita mulai dari Hangul vowels terlebih dahulu. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang udah bisa Hangul ya. Kalau yang belum bisa Hangul, nggak apa-apa, diperhatikan aja. Nanti saya coba jelaskan secara singkat. Tapi tadi saya bilang kita nggak bisa terlalu fokus karena durasinya juga sebentar ya Robun. Jadi ini kita sambil belajar bareng-bareng ya. Nah, ini adalah beberapa huruf Hangul vowels itu disebutnya vokal dasar ya. Jadi kalau Korea itu ada dua dibaginya. Ada vokal dasar, ada vokal perluasan. Nah, ini adalah bentuk vokal dasar. Kemudian yang ini adalah bentuk vokal perluasan. Kita coba balik ke slide yang vokal dasar dulu yang ini. Di sini ada berapa nih Yorobun? Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 10 bentuk huruf vokal dasar seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat dari yang paling kiri atas dulu. Ini saya coba sambil coret-coret dikit ya, Yorobun ya. Nah, di sini yang pertama kita punya huruf A. Oh, 죄송한데요. Kita jangan pakai tinta merah ya. Coba-coba sebentar, saya coba ganti. Nah, tinta biru kayaknya. Nah, oke. Nah, yang pertama, teman-teman kalau mau lihat di sebelah kiri yang atas, di situ ada huruf A. Jadi teman-teman ingat aja bentuknya. Huruf A itu seperti apakah bentuknya? Bentuknya adalah garis vertikal, kemudian ada garis kecil atau anak garisnya itu ke sebelah kanan seperti ini. Satu, ya, ini adalah huruf A. Gitu ya Robun ya. Nah, terus lihat sampingnya. Ini mirip sebenarnya ya Robun. Sama, garis vertikal, kemudian garis kecilnya ada dua ke sebelah kanan. Ini sama seperti bentuk yang huruf A, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya di garis kecilnya. Kalau yang tadi A, garis kecilnya hanya satu. Sedangkan kalau yang sampingnya ini garis kecilnya ada dua. Nah, kalau yang garis kecilnya ada dua, teman-teman gampang banget. Teman-teman pokoknya tinggal tambahkan huruf Y di depannya. Berarti jadinya ya, seperti itu. Gampang ya? A, ya, gitu. A, ya. Sambil diingat-ingat hurufnya gimana? Kalau saya dulu awal belajar itu selalu saya kaitkan dengan gambar. Kalau huruf A ini saya selalu anggap ini adalah badannya orang, kemudian tangannya ke sebelah kanan. Oh, kalau orang berdiri tangannya ke sebelah kanan, maka dia disebutnya huruf A. Ketika tangannya dua ke sebelah kanan, berarti kita tinggal tambahkan huruf Y di depannya jadinya ya, seperti itu. Gitu ya, Rabun. Terus lanjut lagi di sampingnya. Nah, ini agak mirip dengan huruf A, cuman bedanya tangannya itu ke sebelah kiri ya. Nah, ini garis vertikal, tangannya ke kiri. Nah, seperti ini. Ini disebutnya apa? Disebutnya huruf tulisannya EO, tapi ingat cara bacanya bukan EO ya, ya Rabun ya. Cara bacanya adalah O, O seperti itu. Jadi kayak bilang O tapi mulutnya dibuka. O, O seperti itu. O. Gitu ya Rabun ya. O seperti itu. Nah ini ya. Tulisannya memang EO tapi ingat cara bacanya adalah O. Kenapa? Terus kenapa dong dia harus ditulisnya EO? Kenapa dia nggak langsung ditulis O aja seperti itu? Karena dalam Hangul ini ada dua huruf O, teman-teman. Ini saya kasih tahu aja ya. Di sini O yang pertama, kemudian ini adalah O yang kedua. Jadi kita punya dua huruf O. Untuk membedakan bagaimana? Untuk membedakan cara bacanya kan yang satu O, yang satu O, seperti itu. Nah, untuk membedakannya gimana? Maka yang satu ini yang di sebelah kiri itu ditambahkan E. Untuk cara penulisannya saja, tapi cara bacanya tetap E-nya tidak dibaca. Gitu ya, Robun. Jadinya O, seperti itu. Ya. Jadi mulutnya agak terbuka. O, O, O. Gitu. Terus lanjut lagi di sampingnya. Nah, ini sama sama persis dengan yang O tadi ya, cuman bedanya garis kecilnya ada dua. Tangannya orangnya berdiri, tangannya ke kiri dua. Tuh, berarti teman-teman apa tadi tinggal tambahkan huruf Y di depannya jadinya yo seperti itu ya. O dan juga yo begitu. Terus lanjut lagi di sampingnya ini ada huruf apa? Kalau ini tadi kita belajarnya hurufnya vertikal semua. Nah, sekarang kita belajarnya hurufnya horizontal nih. Dia tiduran. Nah, terus kasih garisnya ke atas. Set, seperti itu. Nah, ketika garisnya ke atas seperti ini, maka teman-teman bacanya O.
O bulat. Beda ya dengan O yang tadi. Kalau O yang tadi itu lebar. O, O. Sedangkan kalau yang ini dia bulat. O, O. Seperti itu. O, O. Beda ya teman-teman ya, kedengarannya juga beda ya. O, U. Oke. Terus lanjut lagi di bawahnya, ini sama seperti huruf O, cuman bedanya garis kecilnya ada dua teman-teman. Nah, ketika garis kecilnya ada dua, tadi saya bilang apa? Semua yang garis kecilnya ada dua, teman-teman tinggal tambahkan Y aja di depannya. Tuh, sangat mudah. Berarti gimana? Yo, yo. Seperti itu. O, yo. Gitu. Aji sipco, ya Robun, gampang ya. Terus lanjut lagi di sampingnya. Nah, sampingnya ini dia mirip-mirip sebenarnya, cuman bedanya garis kecilnya ke bawah. Kalau yang tadi garis kecilnya itu ke atas. Ingat, ketika garis kecilnya ke atas, maka dibacanya O. Namun ketika garis kecilnya ke bawah, dia dibacanya U. Seperti itu. Beda ya. O, U. Ini biasanya kalau yang masih awam, masih baru belajar Hangul nih suka suka agak-agak terkecoh, agak-agak kebalik-balik ya antara O dan U seperti itu. Tapi teman-teman ingat aja, kalau ke atas dia O, sedangkan kalau dia ke bawah maka dia U seperti itu. Ya. Terus sampingnya ini sama seperti huruf U, cuman bedanya garis kecilnya dua ke bawah. Nah, setiap yang dua garis kecilnya tadi saya bilang apa? Tambahkan huruf Y di depannya. Jadi dibacanya U seperti itu. U, U gitu ya. Kemudian lanjut, ini garis horizontal aja, nggak ada embel-embel garis kecil tambahan, cuman satu garis aja horizontal. Ini disebut huruf E. Ya teman-teman, tulisannya EU tapi dibacanya E. Kalau misalkan teman-teman lupa gimana cara bacanya, teman-teman bisa ingat kata apa? Elang. Nah, atau apa lagi? Enam. Nah, elang, enam, ambil E-nya aja. Kan elang kan bukan dibaca elang, enam bukan ya, dibacanya kan gitu. Ambil E-nya aja. Nah, ini sama dengan E-nya Hangul ini. Tuh, E seperti itu. Elang, enam, E gitu. Dan yang terakhir di paling kanan di sini kita punya satu huruf. Ini juga sama, nggak ada embel-embel garis kecil. Ya ini hanya satu garis aja set berdiri ya, satu garis vertikal. Ya ini adalah huruf I. Paling gampang ya, paling gampang dihafalin karena apa? Karena dia mirip seperti alfabet ya. Alfabet kan juga hanya garis saja ya. Cuman bedanya kalau eh, abjad yang kecil itu dia ada titiknya. Kalau ini nggak ada ya teman-teman ya. I seperti itu. Jadi ada 10. Aya, aya, oyo, uyu, ei. Seperti itu. Itu ya, ya Rabun ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan untuk langsung tulis di chat box. Mirip bahasa Sunda. Peyem bener. Peyem ya gitu. Oke, nah ini dah ya Rabun ya. Oke, ini saya hapus. Teman-teman boleh silahkan untuk di capture. Boleh, tapi saya yakin teman-teman pasti di sini rata-rata udah pada bisa Hangul. Kita skip ya Robun ya. Oke, nah ini adalah yang kedua. Tadi kan saya bilang, vokal dalam Hangul itu terbagi jadi dua. Ada vokal dasar, kemudian ada vokal perluasan. Biasanya nanti akan disebut vokal perluasan, vokal gabungan, seperti itu. Intinya sama ya, vokal gabungan atau vokal perluasan itu adalah maksudnya gabungan-gabungan dari yang tadi kita lihat. Nah ini nanti digabung-gabung nih, misalkan huruf O ditambahkan huruf A, huruf U ditambahkan huruf I. Jadinya apa? Jadinya ya ini vokal gabungan seperti itu. Ini di slide selanjutnya ya. Totalnya ada berapa? Ada 11. Seperti itu. Jadi vokal itu totalnya ada 21 ya Robo. Nah, ini kita langsung lihat aja. Teman-teman boleh sambil praktis ya. Kalau misalkan ada kertas pulpen, teman-teman boleh sambil gambar-gambar juga di bukunya gitu ya. Jadi kita mulai start dari yang sebelah kiri atas. Di sini kita punya apa? Di sini kita punya huruf E gitu ya. Bentuknya seperti apa? Seperti huruf H kapital. Jadi kita bikin dua garis berdiri, kemudian garis kecilnya di tengah satu. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti H kapital. Tapi saran dari Sam, teman-teman jangan ingat ini H kapital. Takutnya nanti teman-teman bacanya jadi H. Gitu. Jadi coba eh, dijadikan, maksudnya dicari pengandaian yang lain gitu. Mungkin ini seperti jalur kereta atau mungkin ini seperti apa teman-teman coba bentuk benda apa seperti itu ya. Ini adalah huruf E seperti itu. Tulisannya adalah AE ya. Tulisannya AE namun A-nya di sini jangan dibaca, yang dibaca adalah huruf E-nya saja dalam keadaan mulut kita yang harus terbuka. Jadi gini, E, E, seperti itu. E, E, E.
Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi selain huruf O yang ada dua, huruf E dalam Hangul juga ada dua. Ini ya teman-teman ya. Ada dua nih huruf O dalam Hangul, ada ini dan ada ini. Nanti kita belajar yang satu lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, sorry, yang sebelah kiri yang sekarang kita pelajari ini adalah huruf E dibaca dalam keadaan mulut kita yang lebar atau terbuka. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi sampingnya. Nah, sampingnya ini sama bentuknya, cuman bedanya garis kecilnya ada dua, ya kan? Setiap yang garis kecilnya ada dua, tadi saya bilang apa? Ditambahkan huruf Y di depannya. Nah, A-nya tetap tidak dibaca, berarti yang dibaca hanya Y dan E-nya saja, tapi tetap harus dalam keadaan mulut yang terbuka. Jadi gimana? Y, 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 gitu ya rebut ya. Y, E, Y, seperti itu. Gitu ya. Terus lanjut lagi di sampingnya. Nah, di sampingnya ini yang tadi saya bilang huruf E ada dua. Bedanya apa, Sam? Nah, kalau yang pertama tadi itu dibaca dalam keadaan mulut yang terbuka. Sedangkan yang kalau yang sekarang nih, yang sebelah kanan, ini dibaca dalam keadaan mulut kita biasa aja gitu ya. Seperti kita bilang dalam bahasa Indonesia. Sate, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini dibaca dalam keadaan mulut kita ya biasa aja gitu ya. Cara bikinnya gimana? Teman-teman bikin dua garis berdiri vertikal. Kemudian garis kecilnya ke sebelah kiri. Satu. Nah, ini disebutnya huruf E. Gitu ya. Makanya ini yang pertama tadi ditulisnya AE gitu ya. Tapi bacanya E itu untuk membedakan dengan huruf yang ini teman-teman. Jadi yang ini E, yang ini E. Beda ya. E, 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 E. Seperti itu gitu. Terus lanjut lagi di sampingnya. Nah, di sampingnya ini sama ya, hampir mirip, cuman bedanya dia garis kecilnya ada dua. Nah, sama kan dengan huruf E, namun garis kecilnya yang ke sebelah kiri itu ada dua. Setiap yang garis kecilnya ada dua, tadi saya bilang apa? Ditambahkan huruf Y di depannya. Nah, maka menjadi Y gitu ya. Kalau yang tadi Y, kalau yang ini Y, Y, Y. Seperti itu. Gampang ya? Kemudian lanjut lagi di sampingnya. Ini udah ada banyak pertanyaan nih sepertinya ya. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi di sampingnya. Nah, ini ada huruf apa? Ada huruf O dan juga huruf A. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada gabungan dari dua huruf teman-teman. Ini ada huruf yang sebelah kiri, kemudian ada huruf yang sebelah kanan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, huruf sebelah kirinya ini adalah huruf O, sedangkan huruf sebelah kanannya ini adalah huruf A. Maka ini adalah huruf OA, cuman cara bacanya bukan OA ya teman-teman ya. Ini dibaca cepat coba. Oa, 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 wa, wa, wa. Jadinya ini adalah huruf wa. Seperti itu. Gitu ya. Oa, oa, wa, 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 wa. Jadinya ini dibacanya huruf wa. Seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, ini gabungan dari O dan A. Tapi bukan dibaca oa, tapi dibacanya wa langsung aja. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi di bawahnya. Nah, ini juga sama. Di sebelah kirinya ini adalah huruf O, sedangkan sebelah kanannya ini adalah huruf E. Nah, ini juga sama digabung nih teman-teman ya. O sama E. We seperti itu. Jadi we gitu ya ya Rabun ya. We seperti itu. Jadi langsung aja dibacanya. We gitu. Langsung diganti jadi W aja nggak apa-apa. Ya, W seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sampingnya. Nah, ini di sampingnya ini teman-teman harus hafalin ya. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar Hangul, belum terlalu bisa Hangul, khusus yang ini, yang saya lingkari ini perlu dihafalkan ya teman-teman ya. Karena ini tidak bisa pakai logika seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat bareng-bareng di sini, huruf sebelah kirinya ini adalah huruf O, sedangkan huruf sebelah kanannya ini adalah huruf I. Seperti itu. Nah, ketika O kita tambahkan dengan I, nanti takutnya teman-teman bacanya jadi wi seperti itu. Salah ya teman-teman ya. O ketika kita tambahkan I, maka dia menjadi W dibacanya. Gitu ya Rabun ya. Jadi gini. Nah, tuh. W. Seperti itu. Itu ya. Terus lanjut lagi, pokoknya ini harus dihafalkan ya. Yang O sama I itu dibacanya W seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan berpatokan ke si I-nya. Karena nanti takutnya teman-teman malah bacanya jadinya wi seperti itu. Padahal O sama I itu dibacanya W. Begitu. Oke. Terus lanjut lagi di sampingnya. Ini balik lagi bisa pakai logika lagi nih teman-teman. Ini di sampingnya di sebelah kiri ada huruf U, kemudian sebelah kanannya ini ada huruf O ya. Nah, U sama O langsung aja. Wa, wa, wow, seperti itu. Jadi ini adalah huruf wow. Gitu ya.
Kemudian lanjut lagi di samping kanannya, di sini sebelah kirinya ada huruf U, kemudian sebelah kanannya ada huruf E. Nah, huruf U ketika kita tambahkan E, maka jadinya gimana? W, 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 seperti itu. Gitu ya, Rebun ya. Jadi langsung aja W, gitu. Ya, mirip dong Sam yang ini sama yang ini. Iya, sama ya Robun. Nah, ini ya. Tuh, sama ya cara bacanya ya. W dua-duanya. Tuh. Oke. Kemudian lanjut lagi di sampingnya. Di sampingnya ini ada huruf U, ya. Sebelah kirinya U, kemudian sebelah kanannya itu adalah I. Maka cara bacanya gimana? Wi, 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 wi. Jadinya huruf wi seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau mau tulis wi, maka teman-teman harus masukin huruf U dan huruf I. Jadi tadi ya bukan O dan I, tapi U dan I seperti itu. Lalu terakhir di sini ada huruf apa? Sebelah kirinya ada huruf E, lalu sebelah kanannya ada huruf I. Ya digabungin aja langsung. Cara bacanya gimana? Langsung aja jadi satu. EI seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh, ini adalah huruf vokal perluasan atau bisa juga dibilang vokal gabungan. Tadi ada 11 huruf, ada apa saja? Ada Y, Y, Wa, We, We, Wo, We, Wi, dan Ei. Seperti itu. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan untuk langsung ditulis di chat box seperti biasa. Itu ya. Oke, sudah. Saya hapus ya, teman-teman. Ini boleh silahkan dilihat. Mau mau dicatat boleh sih, cuman karena durasinya mungkin tidak lama, teman-teman mungkin boleh di capture aja seperti itu. Oke, ini kita hapus ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang, nah kita latihan nih teman-teman. Oke, kita latihan teman-teman. Oh, kok ini beda? Saya nggak kayak Hangul yang tadi barusan kita pelajarin, nggak kayak vokal yang tadi kita barusan pelajarin. Apa bedanya? Di sini ada bulat-bulatnya, sedangkan tadi saya nggak ngajarin ada bulat-bulatnya. Nah, bulat-bulat ini disebut ieng, teman-teman. Gitu ya. Bulat-bulat ini disebut ieng. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya ini adalah teman vokal. Jadi sebenarnya dia tidak dibaca, tidak ada bunyinya. Dia hanya menemani vokal ketika vokal itu mengawali sebuah kata. Begitu. Ya teman-teman ya. Jadi si bulat-bulat ini dia tidak dibaca, tidak ada bunyinya. Kecuali si bulat-bulat ini nanti ada di bawah. Misalkan seperti ini. Nah, nanti dia akan dibaca kalau di bawah dibacanya eng. Tapi kalau dia di atas atau di sebelah kiri, maka bunyinya tidak ada teman-teman. Jadi dia hanya untuk menemani vokal aja seperti itu. Ya, ini coba saya contohkan. Misalkan kita coba balik lagi ke slide yang tadi. Nah, seperti ini. Maka bulat-bulatnya gimana nih, Sam? Nah, ini teman-teman bisa tambahin bulat-bulat nih, baru bisa dibaca. Jadi tadi itu belum bisa dibaca ya, Robun, masih gundul gitu ya. Nah, ini baru bisa dibaca ketika kita tambahkan lingkaran atau iyeng tadi. Kalau hurufnya berdiri atau vertikal, teman-teman lihat ya, ketika hurufnya berdiri seperti huruf A, maka lingkarannya teman-teman letakkan di sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Gitu ya, ingat. Ketika dia berdiri, maka teman-teman letakkan di sebelah kirinya. Lalu kemudian kalau dia hurufnya tiduran seperti yo, o, u, yu, itu gimana dong, Sam? Nah, ini teman-teman taruh di atasnya. Nah, ini baru bisa dibaca. Yo, u, yu, e, seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, si yang ini hanya dibaca atau hanya diletakkan ketika kata tersebut vokal tersebut mengawali sebuah kata seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman ba. Jadi gimana? Ya udah bulat-bulatnya teman-teman hapus, teman-teman ganti dengan huruf B misalkan seperti itu. Jadi bulatnya hilang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Oke, nah kita balik lagi sekarang. Kita balik lagi. Nah, ke sini. Oke. Uh. Nah, ini ya. Sini ada gambar susu, ada gambar anak-anak, gambar timun, gambar angka 5, ada mulut, ada gigi, sorry, bukan mulut, gigi ya. Terus ada au, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama di sini ada susu. Mungkin teman-teman ada yang, ini boleh nggak sih sambil berpartisipasi teman-teman? Boleh silahkan. Kalau ada yang mau berpartisipasi, salah satu untuk membacakan ini, boleh banget. Ada yang mau nggak? Kalau mau boleh. Gimana? Ada yang mau nggak? Oke, Zahra, boleh. Bisa nyalain ininya nggak? Mikrofonnya nggak, Zahra sih?
Bisa nggak? Coba. Nggak bisa. Ah, di mute ya. Oke, 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 oke. Ah, Chrome. Ande gini. Oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu saya Bentar, bantu aja coba ya. Oh, coba di ini ya, aku ini ya tadi boleh, boleh, boleh. Zahra Ayun ya. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. Halo, halo. Sudah? Halo, 쌤. Halo, Zara sih. 네, 쌤. Oke, boleh coba dibacakan semuanya ya dari susu sampai yang au. Gitu coba deh. 네, 쌤. 우유, 아이, Mhm, 어이, mhm, 어, mhm, 이, mhm. 아야. 네, 잘했습니다. Wah, 감사합니다, Zara sih. Bagus banget ya, Zara sih. Itu benar semua ya. Tadi Zara sih udah bantu baca untuk susu. Ini berarti dibacanya apa? Uyu, karena di sini ada huruf U. Tadi saya bilang apa? Bulat-bulat nggak usah dibaca kan, ya Robum? Berarti langsung aja uyu, seperti itu. Susu ya. Kemudian ai. Nah, anak-anak, tuh ya. Terus ada oi, timun, ya. Kemudian ada satu aja. Oke. Ini 5. Kemudian ada I ini bisa gigi, bisa dua, gitu ya teman-teman. Angka 2 juga I ya. I, gitu. Terus ada ayah. Ayah ini seperti apa ya? Ayah, aduh, gitu ya. Kalau misalkan kayak kita, aduh, seperti itu kan. Ayah, seperti itu. Oke, ya Rebun ya. Oke, terima kasih Zara Shi karena sudah bantu untuk bacakan. Kalau begitu ini Sam hapus. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah huruf konsonan ya teman-teman ya. Ini adalah huruf konsonan sebentar. Oke, saya pindahkan dulu. Oke. Nah, ini adalah huruf konsonan. Untuk huruf konsonan ini dia ada berapa nih? Teman-teman bisa lihat sini 10, 11, 12, 13, 14. Tapi ini sebenarnya gabungan dari huruf apa namanya? Konsonan aspirated atau konsonan yang mengandung huruf H seperti itu. Ini teman-teman kalau bisa lihat di situ ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Yang warnanya hitam itu adalah konsonan dasar, sedangkan yang warnanya merah itu adalah aspirated konsonan atau yang disebut dengan konsonan yang mengandung huruf H. Jadi nanti cara bacanya itu ada H-nya seperti itu. Gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari huruf yang konsonan pertama ya di sini ada huruf giok, namanya huruf giok. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru belajar nggak apa-apa. Kalau misalkan belum hafal namanya, teman-teman boleh ingat aja ini adalah huruf G. Nah, bentuknya seperti itu. Ini by the way strip-strip ya, G strip K, N, D strip T, R strip L itu maksudnya apa, Sam? Itu maksudnya gini. Jadi nanti ketika dia di depan, biasanya dia akan dibaca apa? Dibacanya G. Namun ketika dia jadi bacim, bacim itu ketika dia berada di akhir atau di bawah, maka nanti dia akan dibaca K. Memang ini harus belajar lebih lanjut lagi sih ya Robun, gitu ya. Jadi ini adalah huruf apa? Huruf G. Sometimes bisa dibaca K, apalagi ketika dia mengawali sebuah kata seperti contoh kata kumawo. Kumawo kan teman-teman pasti dengernya bukan gomawo, gamsahamnida. Pasti kan teman-teman dengernya lebih ke K kan seperti itu. Jadi huruf G ini ketika dia mengawali sebuah kata, maka pelafalannya atau terdengarnya itu lebih ke K seperti itu. K, K gitu ya. Kayo, 한국에 가요. 감사합니다. 고마워요. Ada K-nya antara G dan K, tapi banyakkan ke K ya Robun ya. Nah, ini adalah huruf G bentuknya seperti apa? Seperti ini, teman-teman tinggal ikutin aja. Nih ya. Jadi kalau Korea itu sebenarnya untuk cara penulisan, meskipun memang ada sih, cuman sebenarnya tidak terlalu mengikuti aturan, yang penting mirip aja, yang penting serupa dengan hurufnya. Itu ya, Robun ya. Ini adalah huruf G. Kemudian lanjut lagi di sampingnya ini adalah huruf Nien atau yang biasa kita sebut dengan huruf N. Bentuknya seperti huruf G, cuman dia dibalik. Nah, gitu aja ya, Robun. Jadi kalau G kan dia dia tertutup, sedangkan kalau huruf N dia terbuka seperti itu. Gitu ya. Jangan kebalik ya Robun. Biasanya kalau ada yang belajar tuh suka kebalik-balik antara huruf G dan juga huruf N seperti itu. Lanjut lagi di sampingnya ini adalah huruf diget. Diget ini kalau dia di depan dia biasanya dibacanya D, tapi kalau dia sebagai bacim atau dia berada di bawah, maka dia akan dibaca T seperti itu ya Robun. Nah, ini adalah huruf diget, huruf D ya teman-teman ya. Bentuknya seperti apa? Cara bikinnya gimana teman-teman? Tinggal bikin huruf N tapi tambahkan atap di atasnya. Nah, tambahkan atap. Ini maaf ya, by the way kalau semnya gambarnya agak jelek-jelek, mencong-mencong ya Robot ya. Nah, ini adalah huruf D gitu. Jadi huruf N teman-teman tinggal tambahkan atap di atasnya.
Seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sampingnya ini adalah huruf real. Real itu apa? Ini adalah huruf R ya. Kalau di depan dia R, kalau di belakang dia L. Makanya namanya real. Diawali oleh R, diakhiri oleh L. Real. Seperti itu ya. Bentuknya gimana? Teman-teman boleh menganggap ini seperti angka 5, tapi dibalik gitu ya. Tuh. Seperti itu ya. Nanti biasanya ada yang tulisnya begini. Itu sebenarnya tergantung dari font penulisannya aja. Gitu ya Robun ya. Yang penting serupa. Kemudian lanjut lagi ini ada miem. Ya, ini adalah huruf miem. Miem ini paling gampang, teman-teman ingat huruf M ini hanya kotak saja gitu ya, kotak. Nah, itu adalah huruf M. Kemudian lanjut lagi di bawahnya ini adalah huruf biep, biep ya namanya biep. Nah, diawali oleh B, diakhiri oleh P. Jadi ketika dia berada di depan, maka dia dibaca B, ketika dia menjadi akhiran atau ya menjadi baci, maka dia akan dibaca P seperti itu. Biep. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Sam dulu ingetnya apa ya waktu awal belajar tuh Sam ingetnya gelas diisi oleh air. Nah, seperti ini ya Robun. Jadi gelas teman-teman taruh air ya jadi diep seperti itu. Kemudian lanjut lagi ini adalah siot. Nah, siot ini adalah huruf S, namun ketika dia menjadi bacim atau dia berada di bawah, maka dia akan dibaca T seperti itu. Teman-teman boleh fokus ke yang kanan dulu aja ya, berarti fokus ke yang huruf S dulu aja ketika dia menjadi huruf S. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya Rebun. Tuh ya, ini adalah huruf siat. Kemudian lanjut lagi ini adalah huruf iyang. Iyang yang tadi saya bilang ketika dia di atas atau ada di sebelah kiri, ketika dia di kiri atau dia di atas, maka dia tidak ada bunyinya, melainkan dia hanya nemenin hangul saja. Vokal, ya hangul vokal seperti itu. Jadi dia cuma temenin hangul vokal aja. Namun ketika dia berada di bawah, nanti ketika teman-teman lihat si iyangnya ini ada bulat-bulat di bawah huruf, maka dia akan dibaca eng gitu. Itu berfungsi sebagai bacing gitu. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi di sampingnya ini adalah huruf jit. Nah, ini adalah huruf jit, teman-teman. Huruf J, kita biasanya sebutnya dia huruf J. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti huruf S tadi, namun teman-teman letakkan atap di atasnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jit. Oke. Kalau dia di bawah, dia menjadi huruf T juga sama Yorobun. Cuman teman-teman boleh lebih fokus ke yang ke bacaan yang sebelah kirinya aja. Tuh ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke yang warna merah. Kalau warna merah ini apa? Ini tadi saya bilang, ini disebutnya aspirated konsonan atau konsonan yang mengandung huruf H. Jadi nanti ketika teman-teman baca itu ada kedengaran lafal H di huruf tersebut. Contohnya seperti ini. Ini adalah huruf CH, teman-teman ya. Ciet. Oke, teman-teman, huruf ciet bentuknya seperti huruf J tadi, cuman teman-teman boleh meletakkan satu garis di atasnya. Kalau yang ini dia seperti ini, garis berdiri ya. Nanti bisa juga yang kayak gini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah huruf ciet. Oke, CH. Kita coba contohkan. Misalkan kita taruh huruf A. Maka dibacanya gimana, Sam? Jadinya gini. H, H. Gitu ya, Rebun ya. H. H-nya di tengah. H. Jadi bukan cah, tapi H. H. H-nya di tengah. Seperti itu. Itu ya, ini adalah huruf ciet. Kemudian ini adalah huruf apa nih? Kiek. Nah, kita lihat ya di sini adalah huruf kiek. Ini juga sama ya. Ini sebenarnya huruf G ya, tapi ditambahin H. Jadi huruf G yang tadi ini kita tambahin sama huruf H. Nah, maka dia menjadi huruf KH atau kiek. Nah, nanti caranya gimana? Teman-teman tinggal tambahkan A. Misalkan contoh cara bacanya ya. Jadi gini. K, K, seperti itu. K, gitu ya Rabun ya. Oke, makanya dia mirip G kan, cuman dia ada garis kecilnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tuh ada garisnya di tengah gitu yang agak pendek atau sama rata. Nah, itu adalah huruf K seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini ada huruf TH. Nih teman-teman tulisannya TH di sini bentuknya seperti apa? Seperti huruf E begini. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya adalah gabungan dari huruf D kita tambahkan huruf H. Maka menjadi huruf baru yaitu huruf TH gitu ya. Cara bacanya gimana? Teman-teman tinggal tambahkan A. Contohnya misalkan ada huruf A di situ jadi bacanya gimana? H, H seperti itu. H, H gitu ya. Teguk, teguk gitu ya Robun ya. Terus lanjut lagi di sampingnya ini ada huruf PH. Nah, PH nih ya teman-teman ya. PH bentuknya seperti ini. Nah, kalau Sam itu mengandaikan dia seperti pagar gitu ya. PH. Nah, kita lihat. Ini adalah gabungan dari huruf B ditambahkan huruf H. Maka menjadi huruf PH. Cara bacanya gimana? Tinggal tambahin A aja coba. Nah, berarti jadinya gimana? H, H, H gitu ya Rebun. Jadi ada H-nya. H, H seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah huruf
ha. Ya Robun ya, tinggal bikin seperti ini. Nah, kalau di sini kan dia atasnya titik nih. Bukan garis kecil ya. Ini bisa kita taruh garis datar atau bisa juga kita taruh titik di atasnya. Nah, seperti ini sebenarnya tergantung dari font sih, font komputernya ya. Tapi kalau misalkan normally kita nulis itu bisa yang seperti ini atau yang seperti ini. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah huruf konsonan. Ini adalah huruf konsonan. Boleh silakan dilihat kalau ada pertanyaan tadi. Mohon maaf ya, saya belum bisa jawab ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditaruh dulu di chat box. Nanti coba di akhir sesi mungkin kita bisa Q&A. Itu ya Robun. Oke, ini saya yakin teman-teman pasti udah pada bisa ya rata-rata ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian yang terakhir, nah di sini kita punya apa? Di sini adalah konsonan ganda, disebutnya konsonan ganda ya teman-teman ya. Kenapa konsonan ganda ini? Karena beberapa huruf konsonan tadi itu digandakan atau dijadikan dua. Seperti contoh, misalkan yang pertama di sini tadi huruf apa? Huruf G, ya kan? Huruf giok. Kita bisa jadiin dua. Sanggiok jadinya namanya. Nah, sanggiok atau G kembar. Nah, G-nya berarti ada dua. Tuh, ya kan? G-nya ada dua. Biasanya nanti penulisannya ada seperti ini ya, Robun. Nah, double K. Kalau ada di Romanji ya atau di alfabetin ada tulisannya seperti ini, double K, teman-teman bacanya satu aja K seperti itu. Gitu ya, Robun ya. Oke, K. Oke. Nah, ini. Kemudian lanjut lagi di sampingnya ini sama ini juga kembar dari apa? Dari huruf D. Kalau tadi teman-teman masih ingat huruf D seperti ini, maka ketika dia kembar atau dia dua ganda seperti ini, jadinya dia disebutnya huruf T, huruf ta. Ya kalau satu dia da, kalau dua dia ta seperti itu. Gitu ya Rabun ya. Terus lanjut lagi di sampingnya ini ada huruf eh, sang biep artinya adalah B kembar. Berarti B yang nggak kembar tadi yang satu. Kalau dia satu berarti dia B. Nah, ketika dia kembar seperti ini, maka dia menjadi huruf P. Cara bacanya pa. Gitu ya, Rebun ya. Pa. Jadi kalau satu dia ba, kalau dua dia pa. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi di sampingnya ini ada sangsiat ya. Sangsiat itu kita lihat di sini kalau misalkan dia satu begini, dia disebutnya huruf S. Ketika dia dua, dia sebutnya apa nih? Double S. Cara bacanya gimana? Sebenarnya hampir mirip teman-teman. Sebenarnya hampir mirip, cuman tetap ada pembedanya. Di mana double S ini biasanya cara bacanya lebih ditekan atau lebih mendesis. Contohnya, misalkan di sini kita tambahkan A, S, A, jadinya sa gitu. Namun ketika double S kita tambahkan A, maka cara bacanya lebih ditekan. S-nya gini, sa, sa, seperti itu. Gitu ya. Sa, sa, gitu. Jadi kalau S-nya satu berarti S-nya satu sa, kalau S-nya dua berarti sa, seperti itu. Gitu ya, Rebun ya. Sada, beli. Sada, seperti itu. Murah, gitu ya, Rebun ya. Sada, beli. Sada, murah. Seperti itu ya, Rebun. Itu ya, jadi S-nya lebih ditekan. Lebih mendesis. Begitu. Kemudian yang terakhir ini ada double J atau sangsiat ya. Di sini ada J-nya satu, berarti dia huruf J gitu ya. Nah, kalau J-nya dua seperti ini gimana nih? Ini biasanya nanti ditulisnya JJ. Kalau ketika di Romanji atau ketika di alfabetin itu ditulisnya JJ, namun teman-teman ingat cara bacanya adalah C ya. Jadi ini adalah huruf C gitu ya. Ya Rebun cara bacanya C gitu ya. Jinca, kalau teman-teman pernah dengar kata jinca, nah itu kan C-nya itu yang J ya. C-nya itu dia pakai dua, double J seperti itu. Oke ya. Nah, ini kan jin. Nah, ini double J kan? Berarti cinta seperti itu. Nanti biasanya ada yang tulis di romanisasinya ditulisnya begini. Nah, gitu ya. Teman-teman harus tahu ketika double J ini ketika J ini ada dua, maka dibacanya C, jadinya cinta seperti itu. Gitu ya. Ya Robun. Oke. Gimana sampai sini? Adakah yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Ini banyak banget pertanyaannya ya, saya darahnya scroll-scroll Bener. doang ya, Robun. Banyak banget ini, Sam. Aku sampai bingung kan, scroll-scroll doang dari tadi. Iya. Tapi ini agak cepat ya kita ya, Robun ya. Jadi mohon maaf. Nah, oke. Nah, ini sudah ya.
Baiklah, kalau gitu ini tinggal gimana cara menulisnya atau membacanya itu gampang banget. Korea itu bisa gampang ya. Karena apa? Karena dia hanya mengcombine aja antara konsonan dan juga vokal. Maksudnya gimana, Sam? Ya udah, misalkan kamu mau tulis ga, berarti kamu butuh huruf G dan juga huruf A. Udah sesimpel itu. Tuh ya, huruf G dan A. Misalkan aku mau tulis bacaan B. Gimana, Sam? Ya udah, teman-teman tinggal cari huruf B, tambahkan dengan huruf I. B. Sudah seperti itu. Mudah kan ya, Robun? Jadi tinggal di-combine-combine saja. Misalkan aku mau tulis do, gimana, Sam? Ya udah, teman-teman masukin huruf D, kemudian tambahkan huruf O. Nah, seperti itu. Do, begitu. Nah, ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Ini dia teman-teman. Ini ada beberapa contoh kata. Saya coba contohkan satu ya. Di sini ada kata topi. Topi ini apa sih kita lihat bahasa Koreanya? Di sini teman-teman lihat ada yang kotak. Kotak di atas nih ya. Ini adalah huruf M. Nah, kemudian di bawahnya kotak itu huruf apa teman-teman? Huruf O. Kalau teman-teman masih ingat ya, berarti mo. Nah, seperti itu. Kemudian di sampingnya ini ada huruf J. Kalau teman-teman masih ingat tadi J seperti apa bentuknya? Ini adalah huruf J. Lalu di sampingnya J ada huruf apa teman-teman? Ada huruf A. Berarti ja, moja. Seperti itu. Moja artinya topi. Begitu. Oke, yang kayak tadi teman-teman kira-kira ada yang mau bantu nggak volunteer nih buat bacain dari pohon sampai kursi? Kalau ada yang mau, boleh. Shivani, kakak mungkin boleh minta tolong Oke, Shivani. sebentar ya. Oke, Oke, Kak Sifani Putri, silakan. Ya, Anda. Suaraku udah kedengeran belum, Sam? kedengeran? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hmm? Aku langsung baca. Oh, oke. Oke, boleh kan Oh, langsung dibacakan saja. oke. Moja, namu, Mhm, hodo, mhm, kica, haji, banana, mhm. bogo, uija. Bogo, 의자. 잘했습니다. Wah, terima kasih ya. Udah bener banget cara bacanya. Di situ ada pohon, namu, kemudian ada anggur, hodo, lalu ada kereta ya, kereta kica, lalu ada celana, baji, lalu ada pisang, banana, lalu ada hamburger ya, bogo ya, hamburger gitu ya, bogo. Kemudian yang terakhir ini ada kursi, 의자, seperti itu. Oke, terima kasih. Bagus banget paremnya ya. Oke, oke, oke. Kalau gitu kita lanjut ya, Yorobun ya. Oke, 잠시만요. Sebentar. Nah, how to write and read. Bentar, ini kenapa tulisan mojanya masih nempel ya? Sebentar, saya hapus dulu. Nah, how to write and read ini seperti yang tadi udah saya sampaikan ya, Yorobun ya. Jadi karena durasi kita tidak banyak ya, jadi nggak lama. Kalau gitu kita secara singkat aja ini mengenai gimana cara menulis dan juga cara membaca seperti itu. Nah, di sini terbagi dari 4 rules. Rules pertama di sini ada konsonan di sebelah kiri, kemudian vokal di sebelah kanan. Oke, ini berlaku untuk vokal yang berdiri atau yang vertikal. Seperti apa? Seperti A. Ini kan berdiri semua nih teman-teman. Ya, kemudian ini kan berdiri nih ya Robun. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ketika vokalnya berdiri seperti ini, maka cara menulisnya gimana? Maka mereka selalu berada di sebelah kanan. Begitu. Jadi contohnya misalkan teman-teman mau tulis apa? Misalkan teman-teman mau tulis ra. Berarti teman-teman butuh R dan juga A. Jadi gimana tuh? Ya Robun. Ya udah teman-teman masukin R-nya di sebelah kiri, lalu A-nya di sebelah kanan. Huruf A itu kan vertikal berdiri, maka dia diletakkan di sebelah kanannya seperti itu. Ra, gitu ya ya Rabun. Kemudian lanjut lagi di bawahnya ini untuk rules yang nomor 2. Nah, ini berlaku untuk vokal yang horizontal atau yang tiduran seperti O, kemudian yo, ya, kemudian lalu yu seperti ini. Gitu ya. Nah, ketika dia horizontal, maka konsonan itu diletakkan di atas. Seperti contoh, misalkan saya mau tulis nu. Gimana dong jadinya? Ya udah teman-teman tinggal masukin huruf N di atasnya, lalu huruf U di bawahnya.
Nah, seperti ini ya. Karena U ini dia horizontal, maka dia harus diletakkan di bawahnya. Nanti ada kadang-kadang muridnya Sam dulu waktu awal belajar Hangul dia tulis nu seperti ini. 이렇게요. 이거 틀렸어요. Salah ya Yorobun ya. Harusnya U-nya diletakkan di bawahnya karena huruf U itu dia berbentuk horizontal. Nah, seperti itu. Gitu ya Yorobun ya. Nah, ini adalah yang kedua untuk rules yang kedua. Kemudian rules yang ketiga ini ketika kata tersebut terdiri dari tiga huruf. Misalkan contohnya teman-teman pernah dengar mal, san, gitu-gitu ya Rabun. Nah, itu kan tiga huruf tuh. Nah, ini caranya gimana? Konsonannya di sebelah kiri, vokalnya di kanan, lalu konsonan lagi ditutup dengan konsonan lagi. Nah, konsonan yang di bawah ini nanti akan disebut dengan bacim kalau teman-teman pernah dengar. Nah, seperti itu. Ya, ditutup oleh bacin. Oke. Nah, caranya gimana? Ini teman-teman ingat dulu ya. Ini untuk rules yang nomor tiga, ini berlaku untuk vokal yang berdiri. Seperti ini, ini, ini. Nah, ini kan berdiri semua nih vertikal. Maka dia posisinya gimana? Posisinya tetap di sebelah kanan. Maka nanti di sampingnya ada, sebelah kirinya ada konsonan, lalu di bawahnya ada konsonan lagi. Seperti contoh, misalkan, ban. Seperti ini ya, Rebun ya. Ban berarti teman-teman butuh apa? Butuh huruf konsonan B. Terus butuh huruf vokal A di samping kanannya taruh ya, kanannya lalu N. N-nya di mana? Di bawahnya langsung. Ban. Seperti itu. Gitu ya. Ini adalah rules yang nomor tiga. Begitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Lanjut lagi nomor 4, ini adalah rules yang keempat. Ini sama dengan rules yang nomor 3, di mana kata tersebut terdiri dari tiga huruf. Cuman bedanya ini dikhususkan untuk yang vokalnya tiduran atau horizontal. Seperti oh, yang tadi ya. Yo, tuh apa? You, apalagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini khusus untuk yang vokalnya berbentuk horizontal begitu. Nah, contohnya gimana? Misalkan saya mau tulis don't. Nah, teman-teman tahu ya, don't, money ya, don't. Gimana caranya? Ya udah teman-teman masukin D-nya di mana di atas, terus O-nya di mana? O-nya di tengah di bawah ya. Nah, kenapa di bawah? Karena O ini adalah huruf berbentuk garisnya berbentuk horizontal, maka dia harus diletakkan di bawah, nggak boleh di sebelah kanan ya Robun, gitu ya. Kemudian ditutup dengan huruf N lagi, berarti kita taruh N di bawah. Nah, seperti itu. Ini adalah tun, seperti itu. Itu ya, Rabun ya. Ini singkat mengenai cara menulis dan juga membaca. Begitu. Oke. Nah, ini sudah ya, Rabun ya. Gampang ya. Teman-teman pasti udah pada tahu. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Nah, ini ada game. Gamesnya apa? Teman-teman hubala nama-nama Opa dan Oni Korea ini ke dalam bentuk Hangul. Yuk, kita coba. Dari contohnya pertama di sini ada Sim Jae-yoon. Sim Jae-yoon ini nama panggungnya siapa, Yorobun? Jake ya, Jake and Hypen ya kalau nggak salah ya. Nah, ini caranya gimana? Ya udah teman-teman tinggal masukin Sim, berarti S-I-M di bawahnya. Sim. Kemudian J-nya gimana? J tambahkan E di sampingnya. Tuh ya. Lalu ada Yun, jadinya seperti ini. Teman-teman perlu diingat huruf Korea ini berdasarkan dari suku katanya. Seperti contohnya Sim Jae-yun. Berarti ada tiga suku kata. Sim Jae-yun. Berarti nanti Hangulnya juga ada tiga suku kata nih. Sim Jae-yun. Satu, dua, tiga. Seperti itu. Gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Cak Yorobun, kira-kira ada yang bersedia untuk sampingnya ini ada V, Kim Taehyung. Wis, oke, Sam sambil lihat chatbox ya. Kim Taehyung, oke, cari senjata betul sekali. Kim Taehyung seperti itu ya tulisannya ya. Kim, ini teman-teman boleh langsung tulis di chatbox aja kok kalau yang ini. Kim Taehyung. Oke, ada tiga ya. Kim Taehyung, berarti Kim Taehyung seperti itu atau V BTS ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi sampingnya. Ini ada Karina Espa ya. Siapa? Yu Jimin. Oke, wow. Oke, udah pada jago-jago ya Hanggelnya ya. Yu Jimin. Oke, Yu Jimin betul ya. Karina. Oke, benar. Karina boleh juga ya Romo ya. Cuman di sini yang diminta Yu Jimin nih kebetulan. Kemudian lanjut lagi di sampingnya ada Chang Bunyong ya, Bunyong seperti itu. Belum jadi set keyboard Hangul. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kinsan sumnita kadishi. Oke, nah ini Chang Bunyong gimana caranya?
Jangwon ini udah ada yang sampai Jaehyun duluan nih. Jang, oke. Won, Won, Won. Ada yang ketinggalan N-nya, Won, Young. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Young di sini dia menggunakan eo, berarti harus di samping. Nah, seperti ini. Janmun Young. Oke. 잘했습니다. 그 다음에는 lanjut lagi di sampingnya, di bawahnya. Ini ada Jong Ah-hyun. Ini harusnya spasi ya, Jong Ah-hyun ya, gitu ya, Yorobun ya. Oke, kita lihat gimana caranya. Jong, oke, Jong, Ah-hyun. Oke, Jong Ah-hyun. Oke. Ini Ah-hyun Hyun 이렇게요? Atau seperti ini 여러분? Maaf ya, ini Sam juga kurang ini karena tulisannya di sini Ahyeon berarti mungkin seperti ini atau mungkin seperti ini Jong Ahyeon, Jong Ahyeon. Tuh, yang mana yang benar? Yang kanan atau yang kiri? Jong Ahyeon. Oke. Lanjut lagi di sampingnya ini ada Jong Jaehyun. Nah, mirip-mirip ya 여러분 ya, sama-sama marga Jong ya. Oke, Jong Jaehyun. Oke, betul sekali. Jong Jaehyun. Oke. Kemudian ada Rose Blackpink. Nah, Rose Blackpink namanya siapa ya, Robun? Park Chaeyoung. Itu Bak itu Park ya. Oke, Park Chaeyoung ya, Park. Aha. Chaeyoung. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada New Jeans member, ada Kim Minji, Kim Minji, Kim. Nah, tadi ada yang tulis pakai kiak ya, kurang tepat ya, Robun. Pakainya G ya tuh. Nih, Kim Min 지. 오케이. 잘했습니다. 감사합니다. 도와주셔서 너무 감사하고요, 여러분. Terima kasih banyak karena sudah bantu untuk tulis-tulis typing-typing di chatbox. Oke, ini udah bener banget ya, 여러분. Nama-namanya seperti ini. Oke deh, kalau begitu ini kita hapus. Nah, sekarang kita lanjut ke introduce yourself. Oke, ini ada video yang mau kita tonton terlebih dahulu, ya Robot. Ini adalah cuplikan dari Gangnam Beauty episode 1 ya. Di sini dia memperkenalkan diri. Gimana sih cara dia memperkenalkan diri? Kita lihat bareng-bareng ya, Robun. 잠시만요. sebentar. Mm, 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 mm. Oke. 자, 끝으로 저는 학생회장 구태영이라고 하고요. 화학과에 오신 여러분 환영합니다. 자, 그러면 지금부터 신입생 자기소개. 자, 앞으로 나와서 자기소개 너무 떨린다. 나도. 도경석이라고 합니다. 도경석? 운동 좋아하고 술도 좋아합니다. 술 마실 때 불러주세요. 설마 그 도경석? 아, 되게 긴장되네요. 안녕하세요. 신입생 현수아라고 합니다. 와, 진짜 역대급이다. 이번 꽈탑은 되네, 현수아. 저는 대학 생활에 공부도 공부지만 많은 사람들을 만나서 친해지고 싶습니다. 모쪼록 다들 친하게 지내주셨으면 좋겠어요. 제가 친하게 지내줄게요. 오빠랑 친하게 지내자. 질문 있습니다. 남자 Oke, 끝났습니다, 여러분. Ini kita coba ya. Tadi dia ngomong apa aja sih? Tadi ini saya udah coba rangkul, ada rangkum ya. Di sini ada Cha Eun-woo tadi kebetulan Cha Eun-woo di situ ngomong apa sih? Teman-teman bisa baca di sampingnya. Oke, di situ apa? 도경석 namanya 도경석 ya, 이라고 합니다. Nah, ini berkenaan dengan cara perkenalan teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar orang Korea kalau ngenalin nama mungkin 경석입니다 seperti ini. Seperti itu, tapi di sini dia menggunakan 이라고 합니다. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. 이라고 합니다 ini artinya adalah panggilan atau bisa panggil saya 도경석. 도경석이라고 합니다. Gitu ya. Kalian bisa panggil saya Do Kyung-sok seperti itu. Ini iragu hamnida ini merupakan grammar ya atau tata bahasa ya seperti ini. Ragu hada atau iragu hada. Jadi teman-teman bisa menggunakan ragu hada, iragu hada tergantung oleh akhiran nama teman-teman. Contohnya seperti Sam. Teman-teman boleh panggil Andi Sam ya, berarti Andi Semiragu hamnida.
안디셈이라고 하세요. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi ragu-ragu itu lebih ke kayak panggil saya bla 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 seperti itu. Ya. 운동 좋아하고 술도 좋아합니다. Saya suka apa? Untung. Nah, suka olahraga ya. Untung. Olahraga, 술도 좋아합니다. 술 ini apa? 여러분, minuman beralkohol ya. Berarti saya suka olahraga dan juga suka minum minuman yang beralkohol seperti itu. Gitu ya. 술 마실 때 di sini ada te, teman-teman. Te ini adalah grammar ya, artinya saat. Berarti 술 마실 때 pada saat kalian minum sul. Ini kan dia ngomong sama teman-temannya ya. 술 마실 때 pada saat kalian minum sul, 불러주세요. 불러, panggil. Calling me gitu ya. 불러주세요. Tolong panggil saya seperti itu. Itu ya tadi yang dia perkenalannya seperti itu ya. 운동 좋아하고 술도 좋아합니다. 술 마실 때 불러주세요. Seperti itu. Saya suka olahraga, saya juga suka minum sul. Jadi ketika teman-teman minum sul, tolong panggil saya ya, seperti itu. Nah, ini perkenalan dari Cha-eun tadi atau Do Kyung-sok. Oke. Kemudian lanjut lagi. Nah, di bawahnya ini ada yang cewek nih teman-teman nih yang cewek lagi berdiri tuh ya. 안녕하세요. 신입생 현수 현수와 namanya 현수와 seperti itu. Ini salah ya. Yonsu ini kurang A. Nah, gitu ya. Oke, Yonsua ragu 합니다. Yang tadi saya bilang ragu 합니다 artinya adalah panggil seperti itu ya. 저는 대학 생활에 공부도 공부지만 많은 사람들 만나서 지내지고 싶습니다. Oke, 저는 대학 생활에 대학 생활 itu artinya kehidupan kampus seperti itu ya. 대학 kan kampus ya, universitas. 생활 itu artinya kehidupan. Jadi di kehidupan kampus 공부도 공부지만 artinya meskipun saya belajar, gitu ya, 공부도 공부지만 walaupun saya belajar, 많은 사람들 만나서 지내지고 싶습니다. Saya juga ingin bertemu orang-orang dan juga akrab dengan mereka seperti itu. Jadi walaupun dia di kehidupan sekolahnya atau kehidupan kampusnya itu belajar, tapi dia juga pengen ketemu banyak-banyak orang dan juga akrab sama mereka seperti itu. Gitu ya ya Rabun ya. Ini sekilas dari cara perkenalan untuk orang Korea. Kalau biasanya kan kita belajarnya seperti ini ya Robun. Nah ini saya coba kasih lihat di slide selanjutnya ini ada contoh. 자, 끝으로 저는 Oh ini ada minggu dulu ya Robun. Contohnya minggu dulu ya. Nah di sini ada contoh yang bisa kita lihat ketika teman-teman mau memperkenalkan diri. Di basicnya seperti ini ya teman-teman mengucapkan apa salam dulu. 안녕하세요 bisa 안녕하세요, 안녕하십니까 tergantung audiensnya ya. Kalau teman-teman lihat di situ mungkin ya kayaknya sepantaran saya deh ini ya boleh pakai 안녕하세요 boleh. Tapi ketika mungkin teman-teman lihat di situ oh kayaknya ini petinggi-tinggi atau mungkin orang-orang yang di atas saya, umurnya, usianya, atau mungkin strata sosialnya, atau mungkin jabatannya, atau mungkin mau cari aman, boleh pakai annyeonghaseyo juga boleh gitu ya. Annyeonghaseyo. Nah, seperti ini teman-teman bisa langsung nyebutin namanya aja. Minggu입니다. Seperti itu. Nah, ini biasanya yang diajar-ajar ini kayak gini kan, Minggu입니다 langsung. Kalau yang tadi bedanya apa? Pakai iraku hamida. Seperti itu. Gitu ya. Minggu. Saya lagi suka banget by the way sama Minggu ya Robun. Gitu ya. 안녕하세요 민규입니다. Halo, saya Minggu seperti itu ya. 가수입니다. Nah, di sini dia menyebutkan kasu. Kasu ini artinya adalah profesinya penyanyi. 가수입니다. Saya adalah seorang penyanyi seperti itu ya. Jadi, halo, saya Minggu, saya adalah seorang penyanyi lalu ditutup dengan 만나서 반갑습니다 gitu ya atau artinya senang berkenalan dengan Anda begitu. Nah, ini ya Rabun ya, ini adalah yang paling dasar untuk mengenai gimana caranya perkenalan diri gitu ya menggunakan bahasa Korea. Oke. Baiklah kalau gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, oke. Sebentar. Ya Robun 잠시만요. Sebentar ini saya hapus dulu. Nah, ini kita lihat sekarang gimana cara memperkenalkan diri di sini. Ini ngikutin strukturnya Minggu tadi kayaknya ya. Ini adalah cara perkenalan diri yang basic banget yang bisa teman-teman gunakan. Khususnya untuk teman-teman yang baru banget belajar bahasa Korea masih dari nol, pengen gimana caranya bisa memperkenalkan diri, teman-teman bisa menggunakan struktur yang ini. Yang pertama, teman-teman bisa masukin apa insanya ya. 안녕하세요, halo gitu ya. 제 이름은 atau 저는 bla bla bla입니다. Bla 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 atau kotak yang kosong itu nanti teman-teman bisa isi dengan namanya teman-teman. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi
bisa pakai 제 이름은 titik-titik입니다 atau 저는 titik-titik입니다. Seperti itu. Ya, bedanya apa, Sam? Bedanya yang 제 이름은 di sini artinya adalah nama saya, gitu ya. 제 이름은 nama saya. J ini adalah bentuk kepunyaan, artinya saya tapi untuk kepunyaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti my. Jadi di belakangnya itu harus ada objeknya. Nah, i름 di sini sebagai objek ya itu. 제 이름 berarti my name, nama gitu ya. My name gitu ya. Kemudian balik ke imnida. Nah, imnida gitu ya. Imnida artinya adalah, is. Adalah seperti itu ya. Jadi my name is gitu ya. 제 이름은 bla 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 imnida. Lalu teman-teman isi dengan namanya. Begitu. Nah, terus kalau yang Jonen bedanya apa dengan 제 이름은? Kalau Jonen ini artinya hanya saya aja gitu. Saya adalah titik-titik. Nama saya adalah titik-titik. Jadi teman-teman boleh pakai keduanya, terserah mau pakai yang 제 이름은 atau mau pakai yang Jonen. Contohnya ya, coba saya masukkan namanya Sam. 안녕하세요. 제 이름은 아피입니다. Atau teman-teman atau saya bisa ganti dengan 저는 아피입니다. Seperti itu. Gitu ya ya Robun. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini di bawahnya titik 삽니다. di gitu ya. di 삽니다. Tinggal ya. Tuh, berarti tinggal di titik-titik. Nanti ini teman-teman isi dengan tempat tinggalnya. Nah, teman-teman bisa isi dengan tempat tinggal tuh ya. 저는 titik-titik 삽니다. Atau teman-teman bisa masukin kotaknya ya. Oke, misalkan contohnya 저는 bekasi에 삽니다. 저는 한국에 삽니다. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini teman-teman bisa isi dengan profesi. Nah, ini 저는 bla 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 입니다. Ini teman-teman bisa masukin profesinya. Misalkan 선생님 kan guru ya, berarti 저는 선생님입니다. 저는 한국어 선생님입니다. Seperti itu. Itu ya. Kemudian diakhiri dengan 만나서 반갑습니다. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau volunteer yang belum ya? Yang belum ya, boleh. Ada yang mau? Laura Mega, boleh. Silahkan. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 자기소개를 하세요. 네, 바로 안녕하세요. 저는 음, 라우라입니다. 음, 저는 적자카르타에 삽니다. 저는 대학생입니다. 만나서 반갑습니다. 오, 반갑습니다. 라우라 씨. 와, 라우라 씨 발음 엄청 좋아요. 바gus banget ya 발음nya tuh bagus banget. Oke, terima kasih udah bantu Sam. Ada lagi, satu lagi boleh. Ada yang mau lagi nggak? Yuk, Ratu, Ratu Dahlia. Boleh silakan. Ratu Dahlia duluan. Jadi Ratu Dahlia dulu. Dila, Dila. 네, 안녕하세요. 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 안녕하세요, 쌤. 반갑습니다. 네, 제 이름은 음흠, 딜라입니다. 저는 반뜬에 삽니다. 음흠. 저는 선생님입니다. 오, 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 딜라 씨. 딜라 네, 씨는 어떤 선생님이에요? 오프라토로서. 오퍼레이터? 네, 오케이, 오케이, 알겠습니다. 네, 바iklah. 오케이, 잘했습니다, 딜라 네, 씨. 감사합니다. 오케이, 네. Oke, teman-teman udah pada bagus-bagus banget ya cara perkenalannya nih. Wah, udah biasa nih kayaknya nih udah perkenalan sama orang Korea kayak udah biasa banget ya, Robun ya. Oke, seperti itu ya caranya ya, Robun ya. Gampang banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian role play. Nah, di sini ada caranya untuk menanyakan nama nih teman-teman. Di sini ada Daniel dan juga Hani ya teman-teman ya. Ada yang suka New Jeans di sini boleh banget. Yuk silakan. Ada yang mau bacain nggak partnya Daniel? Ada yang mau bacain partnya Hani? Boleh, silakan. 읽으실 사람 손. Oke, bentar banyak. Saya pilihin ya. Saya pilihin ya yang tunjuk tangan ya. Boleh. Yang jadi Zahra Shi jadi Daniel. Kemudian Syafina Shi jadi Hani. Zahra Shi jadi Daniel. 네. Kemudian Syafina Shi jadi Daniel. jadi Hani. Oke. 네, 하세요. 네. 이름이 뭐예요? 단이라고 해요. 오케이. 오, 잘했습니다. 한이라고 해요. 오케이. 잘했어요, 여러분. 이름이 뭐예요? 오케이.
Nah, i름이 뭐예요? i름 di sini artinya oh, sebentar. Ini harus ganti ya pennya ya. Nah, i름이 뭐예요? i름 di sini artinya adalah nama. I름, i-nya ini adalah partikel ya, partikel subjek ya. Teman-teman kalau belum belajar itu boleh sih, nggak usah pakai partikel. Apakah boleh? Sebenarnya boleh aja sih, kecuali tapi harus disebutkan lisan gitu ya. 이름 뭐예요? Gitu ya. 이름이 뭐예요? 뭐예요 artinya apa? Seperti itu. 뭐예요? Apa? Tapi kalau di Indonesia kan nggak mungkin nama kamu apa, ya berarti nama kamu siapa? 이름이 뭐예요? Seperti itu. Ya, 이름이 뭐예요? Nah, dijawab siapa? Namanya Hani. Nah, panggil aku Hani, ragu, heyo. Panggil aku, panggil saya Hani. Hani ragu, heyo. Seperti itu. Bisa nggak diganti jadi Hani입니다? Boleh ya. Hani입니다. Hani예요. Seperti itu boleh ya. Hani ragu, heyo tuh Teo. Boleh juga. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini saya hapus. Nah, oke. Nah, ini ada Indonesia Saramine. Ini orang-orang Indonesia ya, Robun ya. Yang sangat membanggakan sekali di sini ada Jayan sama Dita. Oke, udah tunjuk tangan. Boleh, boleh. Wulansi jadi Jayan. Kemudian sebentar ya. Wulansi jadi Jayan. Lalu ini ada, aduh kenapa saya tidak bisa meng-scroll ya? Teta jadi Dita. Boleh silahkan. 읽어주세요. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 반갑습니다. 오케이. 니타 씨, 어디에 살아요? 저는 발리에 살아요. 오, 오케이, 오케이. 잘했어요, 여러분. 오케이. Di situ ya, Ditashi, 어디에 살아요? 어디에 살아요? 어디 artinya di mana gitu ya. 살아요, tinggal. 어디에 살아요? Tinggal di mana gitu ya. 저는 발리에 살아요. Berarti ini teman-teman tinggal masukin kotanya aja gitu ya. Pulau ya. Nah, 저는 발리에 살아요 gitu ya. Saya tinggal di Bali. Nah, ini teman-teman nanti bisa ganti-ganti. 저는 자카르타에 살아요. Saya tinggal di Jakarta. 저는 수라바야에 살아요. Saya tinggal di Surabaya seperti itu. Nah, kalau mau nanya dari mana ya, ya udah teman-teman tinggal ganti aja tempatnya menjadi Odi tadi. Odi에 살아요. Oke, 잘했습니다. 여러분. Kemudian lanjut lagi. Ada lagi nggak ya? Kita coba lihat. Nah, ada nih untuk menanyakan profesi. Di sini ada apa nih? TXT, Subin ya kalau nggak salah, sama Cak Adnu lagi. Oke, yang sudah, yang lain ya, yang belum. Saya panggil yang belum ya, Robun ya. Yuk, boleh di sini ada Sonyashi. Silahkan jadi Subin. Kemudian ada Ami Ratu Sabita. Boleh bantu untuk jadi Enu. Oke, 안녕하세요. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 예, 읽어주세요. 직업이 뭐예요? 음흠. 배우예요. Oke, nih 잘했습니다. Oke, ini agak sedikit dikoreksi sedikit aja udah bagus banget cara baca cuma kita koreksi dikit aja ya. Jigobi. Jigobi. Jadi ini meskipun dia huruf G ini ada di bawah. Tadi kan saya bilang ya, ketika dia G ini di bawah maka dia akan berlaku sebagai bacim yaitu huruf K. Namun ketika dia bertemu dengan huruf vokal, maka dia akan berubah menjadi G lagi. Jadi bukan jikop tapi jigob. Jadi G lagi dia Robun karena dia bertemu dengan huruf vokal. Jadinya 직업이 뭐예요? 직업 artinya adalah pekerjaan gitu ya, profesi. 직업 pekerjaan. 뭐예요? Apa? Pekerjaanmu apa? 직업이 뭐예요? Gitu ya. 배우예요 gitu ya. 배우예요. 배우 artinya adalah aktor ya Robun ya. Di sini karena akhirannya U kan dia huruf vokal ya. Berarti teman-teman tambahkan yeyo. Ingat, ketika dia U atau dia vokal, maka dia teman-teman tambahkan yeyo gitu ya. Nanti kalau misalkan dia akhirannya konsonan, ya misalkan sonsengnim akhirannya M, berarti teman-teman tambahkan I, eyo gitu ya. Sonseng님이에요 gitu ya. 배우예요 gitu ya, Rebun ya. Oke, jadi ini udah pada tunjuk tangan aja. Emang masih ada? Coba ya kita lihat ya. Masih ada nggak? Nah, ini terakhir. Untuk menanyakan hobi, gimana caranya? Ada Gio dan ada Felix ya. Oke, siapa yang mau? Boleh, silahkan. Gadis sih, silahkan jadi Gio. Kemudian Ninda sih, silahkan jadi Felix. 안녕하세요. 안녕하세요, 안녕하세요. 읽어주세요. 의미가 뭐예요? 음흠. 몸이 아기예요.
게임하기. 오케이, 잘했습니다. 와, 너무 감사합니다, 여러분들. 오케이, terima kasih ya. Di sini coba kita lihat. 취미가 뭐예요? 취미 artinya adalah hobi. Sini ya. Gaknya tadi apa? Partikel subjek. Kalau misalkan teman-teman belum menguasai partikel, boleh nggak pakai juga nggak apa-apa. Cibi boeo, cibi boya. Seperti itu ya. Cibiga boeo. Moeo artinya apa gitu ya. Cibiga boeo, hobi kamu apa? Seperti itu. Game hagi yo. Ketika teman-teman mau menyebutkan hobi, maka kegiatan itu biasanya ditambahkan gi. Nah, jadinya game pagi gitu ya. Seperti contoh misalkan nonton TV berarti TV bogi gitu. Itu jadi hobi ya. Hobi saya main game berarti game hagi yo seperti itu. Tambahkan gi ya ya Rebut. Game hagi yo seperti itu. Main game seperti itu. Itu ya ya Rebun ya. Oke deh, baiklah. Wah, ini waktu kita udah lewat banyak nih kayaknya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Habis ini ada lagi nggak? Wah, kena semnida ya Robun. Wah, terima kasih banyak ya yang udah bantu untuk volunteer tadi, udah bantu untuk baca-baca. Nah, sekarang mungkin kita move ke next sesi. Boleh? Oke, mungkin sambil istirahat dulu menghela nafas ya. Oke. Fikam ya, aku bantu untuk scroll-scroll pertanyaan, nanti aku bacakan, kemudian nanti Afisa bisa menjawab pertanyaannya ya sebentar. Tadi Mita harus scroll balik ke atas dulu nih, karena banyak banget teman-teman pertanyaannya ya. Sebentar. Hmm. Tadi tuh ada pertanyaan dari bentar. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ditujukan buat Kak Ardila juga, nggak apa-apa sekalian aku bacain kali ya. Boleh, Tapi Kak. untuk yang lainnya, sebentar tadi atasnya tuh yang mana ya? Aku kehilangan jejak. Saking banyaknya ya, Kak. Iya, nah ini dia. Mungkin ke Kak Ardila dulu sambil Afisem istirahat sebentar ya. Ini dari Ratu Dahlia. Kalau ikut Korean Business, apa diajarin Hangul juga Kak buat yang belum bisa baca, misalnya gitu. Em, ini mungkin Kak Ardila atau Kak Afi ya untuk Aku Korean boleh Business bantu cakap ya. boleh bantu jawab? Oke, silakan Afisem. Oke, jadi untuk Korean bisnis kelasnya di Cakap sendiri itu sama dengan General Korean, di mana kalau General Korean itu kita belajar dari awal, dari Hangul. Korean bisnis pun sama, kita belajar dari Hangul. Sebenarnya dia kurikulumnya hampir mirip, cuman yang membedakan kalau Korean bisnis itu kita lebih banyak menggunakan kosakata yang biasanya digunakan di kehidupan kerjaan atau kehidupan kantor atau di kantor seperti itu. Hanya itu sih. Tapi kita belajar dari awal kok, Kak, dari Hangul. Seperti itu. Oke. Terus next dari Ameliana mau tanya kalau dalam bahasa Korea dan Hangul itu ada seperti grammar dalam bahasa Inggris gitu nggak sih Kak? Dan cara mengaplikasikan dalam kalimatnya itu bagaimana? Oke, kalau grammar itu Korea banyak ya grammarnya ya. Bahkan yang misalkan kata biasa aja seperti mungkin sambil atau dan itu kan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dia seperti kata biasa, tapi kalau dalam Hangul itu malah justru menjadi grammar seperti itu. Nah, ini sama dia seperti Inggris. Contohnya kalau Inggris itu ada apa? Ada past tense gitu ya, ada lampau, bentuk sekarang, bentuk future begitu. Nah, Korea juga sama seperti itu. Tapi menurut Sam sih kayaknya lebih kompleks lagi ya, lebih banyak lagi sih seperti itu. Jadi, tapi so far sih sama sih ya dengan English. Jadi kita punya past tense juga ketika teman-teman mau contoh ya, contohnya misalkan teman-teman mau ngucapin kata yang mana kalimat itu lampau atau sudah terjadi, maka bisa seperti ini. 밥을 먹었어요. Contohnya sudah makan. 밥을 먹었어요. Ada double S. 먹었어요 ada S-nya. Namun ketika teman-teman mau mengucapkan itu menjadi bentuk sekarang, teman-teman boleh bilangnya babel mogoyo, S-nya hilang. Jadi kan tadi babel mogosoyo. Kalau bentuk sekarang, babel mogoyo seperti itu. Nah, kalau bentuk future-nya gimana? Bisa ditambahkan el koeo, jadi babel mogel koeo seperti itu. Jadi dia tetap ada grammarnya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, si Robun. Sudah sangat detail ya dan semoga aja ini ya Kak Amel yang bertanya ini cukup puas juga. Oke, lanjut lagi. Ini kita agak cepet-cepet juga ya Ya. karena biar semuanya mungkin bisa terjawab. Dari Kak Intan, baru banget belajar Hangul. Jadi gimana nulis halo Intan di sini salam kenal gitu. Oke.
Tadi sebetulnya sih udah ya Sam ya, cuman mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, jadi kalau misalkan mau bilang apa, halo Intan di sini salam kenal. Oke, teman-teman bisa bikinnya seperti ini ya. Jadi harus belajar Hangul dulu ya Intan sih. Yang pertama harus tahu Hangulnya dulu. Ya tadi kan saya udah ajarin Hangul tuh, nanti teman-teman bisa cari referensi lain ya mengenai Hangul tuh gimana. Nah sekarang gimana cara pengaplikasiannya? Berarti Intan gitu ya. Halo saya Intan, senang berkenalan dengan Anda. Misalkan seperti itu teman-teman bisa tulis seperti ini. Oke, Intan, ini tak boleh gitu ya. Intannya ini terserah ya. Kalau nama itu biasanya nanti ada yang tulisnya Intan seperti ini atau ada yang tulisnya Intan, tergantung ya. Jadi kalau nama itu tidak ada aturannya, itu tergantung yang punya nama ya. Terserah mau tulisnya Intan atau Intan seperti itu. Ini boleh Intan이에요, Intan입니다 seperti itu ya. Imnida tinggal tambahkan Imnida aja seperti itu. Atau kalau mau singkatnya boleh tambahkan 반갑습니다 seperti itu. 반갑습니다 이렇게 ya. Nah, jadi Intan입니다 atau 저는 Intan입니다. 반갑습니다 seperti itu juga boleh. Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dari Kak Sri Rahayani. Tanya seputar kelas cakap program kelas persiapan tes topik. Apakah di cakap juga bisa dibantu untuk mempersiapkan dokumen, mendaftar, dan apply CV ke HRD? Oke, mungkin dari Kak Ardila ya bisa dibantu jawab. Nah, kalau aku tadi menunggu aku buat di unmute. Kalau misal di kita, sayangnya kita belum bisa kalau untuk bantu apply CV, tapi kita bisa kasih kisi-kisinya gitu. Oke, jadi sangat dimudahkan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu apa namanya persiapan topik di Cakap juga, itu nanti akan dibantu juga untuk ke depannya itu stepnya seperti apa gitu ya. Lanjut lagi, em, yang udah dijawab sama Kardila mungkin aku skip aja kali ya. Jadi biar menghemat waktu juga. Kemudian sebentar. Hmm, dari Kak Indah W yang sama apa mengandung arti yang sama juga Kak ya? Ini gimana nih? Mungkin Kak Afisem mungkin bisa paham maksud dia nggak nih? W Oh, yang maksudnya apa sama. nih? Nah, itu W. dia. Oh, oke oke. Mungkin ini kali ya. Coba kita balik ke. Oh, tadi kan ada dua huruf W tuh aku Ya, jelasin ya. Mungkin yang sepertinya yang ditanyakan, balik ke situ ya. aha, mungkin yang ditanyakan tadi, apakah dia artinya jadi sama gitu ya? Jadi gini ya Robun. Sebentar, saya sampai balikin ya. Jadi untuk W mana dia? Ini. Tadi kan saya sempat kasih tahu ya teman-teman ya kalau W itu dia cara bacanya sama antara ini dan ini sebenarnya itu cara cara bacanya sama. Untuk cara bacanya sama seperti itu ya. Tapi nanti untuk artinya apakah berbeda ya itu tergantung dari katanya. Misalkan teman-teman mendapatkan kata Wegugin. Wegugin artinya orang asing, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu kira-kira W-nya itu menggunakan yang mana, yang kiri kah atau yang kanan kah. Tapi untuk cara membaca itu sama ya. Untuk yang kiri dibacanya W, yang kanan W juga sama. Tapi untuk artinya nanti ya teman-teman memang harus cari tahu lagi seperti itu. Gitu. Jadi bisa berbeda ya. Untuk arti bisa berbeda, tapi untuk cara baca itu dia sama ya Robin, sama-sama W. Seperti itu, Kak. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan terjawab ya. Semoga saja ya, karena tadi kita udah ini di awal-awal banget gitu dia Benar, benar, ngomongnya benar, ya. Kak. Oke, lanjut lagi. Mau tanya tips buat kita percaya diri memakai Hangul dalam sehari-hari tanpa berpikir kalimat ini aku udah bener nggak ya gitu. Ah, kalau itu berarti bukan Hangul ya, lebih ke grammar nggak sih harusnya ya berarti ya kata ya dalam bahasa Korea seperti itu. Ya, memang semuanya memang harus percaya diri sih ya Robun. Kita belajar juga kalau nggak percaya diri ya nggak bisa ya. Memang harus percaya diri teman-teman harus banyak praktek begitu. Dulu juga saya begitu awal-awal belajar banyak teori, tapi ya cuma stuck seperti itu aja sampai akhirnya saya coba memberanikan diri untuk mencari teman orang Korea gitu ya. Terus coba praktekin bahasa
Korea dengan bahasa Koreanya Sam waktu itu yang masih kacak kadut amburadul itu nggak apa-apa, pede aja. Nah dari mereka nanti kita bisa banyak belajar. Oh ternyata cara bicara untuk menyampaikan hal ini kita harus seperti ini, begitu. Gitu sih Yorobun. Jadi intinya memang pede aja sih, karena orang juga sebenarnya orang Korea juga paham kok kita belajar gitu kan. Itu kan bukan bahasa ibu kita. Jadi nggak apa-apa sih intinya Yorobun pede aja. Begitu. Karena sayang juga kan kita udah belajar dan tidak diaplikasikan atau tidak dipraktekkan itu sayang sih menurut Sam. Jadi lebih baik udah cuek aja, pede aja gitu. Justru nanti teman-teman jadi bisa karena itu. Betul Gitu banget. sih Jadi Kak. Mm-mm. pede aja dulu teman-teman Bener. intinya ya. Pede dulu. Sambil kita Salahnya belajar. belakangan. Itu dia. Sambil belajar pelan-pelan. Oke, lanjut lagi dari Kak Noviana. Saya mau bertanya kalau pemula untuk memulainya apa yang pertama dilakukan selain mengenal Hangul, Sam? Apa seperti bahasa Inggris yang juga harus mengenal menghafal vocab? Oke, jadi kalau untuk Korea sendiri itu dia agak berbeda ya. Kalau teman-teman pernah belajar Mandarin ya atau Jepang, dia agak berbeda. Korea agak beda. Yang mana kalau Korea ini memang kita harus belajar Hangul dulu. Ketika nanti kita sudah familiar dengan huruf Hangulnya, baik vokal maupun konsonan, nah teman-teman bisa mulai coba belajar nih. Belajar dari apa? Dari vocabnya dulu gitu, dari vocab gitu kan. Nanti dari vocabnya teman-teman akhirnya naik lagi nih, level up lagi, belajar grammarnya pelan-pelan seperti itu. Dan hal itu kan pasti nanti teman-teman dibantu dengan teman-teman suka nonton drakor misalkan atau suka denger-denger lagu-lagu Korea itu akhirnya yang tadi teman-teman pelajari lebih familiar lagi, akhirnya nanti jadinya lebih nempel lagi ya Robu. Jadi memang kalau belajar Hangul itu kita harus belajar dari yang mudah dulu, dari vocabnya. Nanti kalau udah bisa bacanya gitu ya, udah menguasai beberapa vocab, teman-teman naik lagi untuk belajar grammarnya. Seperti itu ya Robu. Nanti baru belajar untuk praktekin langsung sama orang Koreanya gimana. Gitu. Itu kalau dari aku ya Kak ya. Seperti itu. Oke, dari Kak Duta mau bertanya, kapan kita mengetahui suatu kata itu terdiri dari W atau W, gitu ya, Mhm, W-nya yang cue itu ya, mhm. Sam, ya. Iya, Karena bunyinya tuh sama, apa harus memastikan di kamus? oke. Nah, sebenarnya kalau itu memang iya ya Robun. Jadi memang kita harus terbiasa dulu dengan kata tersebut seperti itu. Tapi biasanya sih kalau Sam dulu bedanya apa ya? Sebenarnya nggak ada perbedaan sih mengenai cara baca yang tadi ya sama-sama W. Cuman memang mungkin nanti kosakatanya ada yang berbeda. Gimana cara mengetahuinya? Biasanya ini nggak pasti ya, tapi biasanya ketika ini balik lagi dong berarti. Bentar. Nah, ketika dia kata tersebut menggunakan bahasa Korea, biasanya dia akan menggunakan W yang di sebelah kiri. Biasanya seperti itu. Namun mungkin ketika kata itu dari bahasa Inggris diromanisasi atau di Hangulization menjadi alfabet, biasanya nanti menggunakan W yang sebelah kanan. Seperti misalkan mungkin kata welcome, kalau teman-teman pernah dengar welcome itu kan bahasa Inggris gitu ya. Nanti biasanya dia menggunakan W yang sebelah kanan. Namun ketika kata tersebut bahasa Korea, seperti itu biasanya nanti dia akan menggunakan W yang sebelah kiri. Begitu sih, Rebun. Tapi intinya memang ini nggak pasti ya, nggak mesti seperti itu ya. Intinya teman-teman memang harus mengetahui vocab itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut lagi, Kak Rizky. Sam, garis yang kita tarik mempengaruhi bacaannya atau enggak sih? Kayak tulisan Cina yang ngaruh bacanya gitu. Kalau Korea Oke. seperti apa? Mm-mm. Jadi kalau misalkan kita diajarin di buku-buku kan kalau kita lihat sebenarnya itu emang ada tata caranya ya teman-teman ya. Ketika mau menulis huruf G maka teman-teman harus gimana dulu ya kan itu ada. Cuman yang tadi saya sempat mention sedikit ke teman-teman jadi sebenarnya itu tidak mempengaruhi ya teman-teman ya. Misalkan contohnya kayak huruf G maka teman-teman harus tarik dari atas lalu ke bawah. Itu kalau teman-teman mau dari bawah ke atas juga nggak apa-apa. Yang penting menyerupai. Jadi dia tidak merubah arti ya Robun. Gitu. Yang penting hurufnya masih sama, masih menyerupai. Begitu. Oke, lanjut lagi dari Kak Aisyah. Kalau penulisan Hangul, ada aturannya nggak sih nulisnya garis yang mana dulu? Takutnya kayak nulis kanji ada aturannya, Sam. Oke, ini hampir mirip kayak yang tadi, ya kan? Jadi sebenarnya ada aturannya. Cuman ketika kita nulis sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman nggak mengikuti aturan tersebut tidak apa-apa. Yang penting hurufnya masih menyerupai, begitu, masih sama, begitu, gitu sih Kak. Oke. Terus dari Shifan Putri, mau langsung bertanya perihal memperkenalkan diri. Kalau perkenalan diri kayak di K-drama boleh diterapkan dalam sehari-hari atau enggak sih, Sam? Misal kalau aku lagi volunteer di acara yang emang staffnya tuh orang Korea asli. Atau ada yang harus dibedain. Soalnya aku mau ada volunteer di acara Korea. Terima kasih, Sam.
Oke, baiklah kalau gitu. Nah, gimana caranya? Oke, ini sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman kalau mau pakai yang seperti mencontoh seperti yang di drakor-drakor tuh nggak apa-apa. Cuman teman-teman memang harus ini ya memperhatikan speech level ya. Jadi kalau di Korea itu ada speech level ya. Contohnya misalkan uh, 저는 앞이입니다. Nah, itu speech level yang pertama yaitu formal, kalimat formal gitu ya. Kemudian ada apiyeyo seperti itu. Apiyeyo. Nah, yeyo ini merupakan akhiran untuk semi formal. Apakah itu tidak boleh digunakan? Ya boleh, tidak apa-apa. Cuman mungkin kalau misalkan dia audiensnya, teman-teman lihat orangnya petinggi-petinggi gitu, atau mungkin orang-orang ini kayaknya jauh lebih tua dari saya deh gitu. Teman-teman nggak apa-apa, coba pakai yang nida-nida aja. Nih seperti yang contoh nih, teman-teman boleh gitu ya. Dogyongso kiragu hamnida, boleh coba pakai yang itu. Sebenarnya bisa dipakai yang Dogyongso kiragu heo seperti itu. Boleh ya ya Rabun ya. Cuman kalau untuk audiensnya mungkin lebih tinggi stratanya daripada kita, mungkin teman-teman bisa menggunakan yang akhirannya nida-nida. Which is teman-teman menggunakan speech level pertama yang akhirannya nida seperti itu. Gitu Oke, Kak. terima kasih. Lanjut lagi. Sam, gimana cara ngehafalin bacim? Apakah ada tips belajar bahasa Korea untuk pemula, Sam? Oke, untuk hafalin bacim sebenarnya kalau bacim jujur ya, Sam dulu belajar tuh agak bingung ya. Waktu belajar Korea tuh agak bingung bacim ini apa sih? Ternyata bacim tuh nggak perlu dihafalin ya Robun. Bacim itu akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadi Sam ajarin. Nah, ini nih bacim ya Robun. Nih, teman-teman bisa lihat yang tadi Sam ajarkan. Nah, ini huruf-huruf ini ketika dia berada di bawah, maka dia akan menjadi bacim. Jadi sebenarnya kalau bacim ini ada sih pembelajaran khususnya, cuman ini akan mengikuti secara natural ketika teman-teman belajar Hangul, ini pasti akan mengikuti. Jadi teman-teman pasti akan tahu sendiri begitu. Meskipun memang tetap harus dipelajari ya teman-teman ya. Tapi mungkin bisa lihat dari slide yang Sam kasih ini. Nah, ini adalah contoh bacim-bacim seperti itu. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Em, dari Ratu Dahlia lagi. Sam, tolong bahas cara baca sama listeningnya. At, at, at. Ini semua sama ya. Jadi semuanya kedengarannya sama. Nah, gimana cara kita tuh bisa bedain pas orang itu ngomong ke kita gitu. Oke, kalau ini agak bingung juga ya. Ini sebenarnya sebentar aku sambil cari komennya. Ini gimana nih Kak Sika? Itu maksudnya at yang pakai H gitu Kak? Atau pakai bacim gitu ya? At Ya, betul. Jadi ini ya, bacin. at gini Ya, ya. betul kayak gitu, Ah, Sam. kalau kayak gini sebenarnya tergantung dari katanya ya Robun ya. Balik lagi yang tadi saya bilang, memang teman-teman harus familiar dari katanya dulu gitu. Kita nggak bisa langsung, apalagi buat yang baru belajar ya nggak bisa. Misalkan orang Korea ngomong ini, oh ini pasti tulisannya begini. Belum tentu ya Robun ya. Jadi memang kita harus cari dulu katanya seperti itu. Gitu sih ya Robun. Bahkan orang Korea sendiri kalau misalnya listening juga bingung ya cara Iya baca bener gimana. Kak. Karena ini sebenarnya kalau ini ditanya bedanya apa ya nggak ada bedanya. Bedanya apa dong ya kan? Ya memang harus tahu katanya apa ya Robun seperti itu. Bahkan di variety show kadang dijadiin games ya penulisan ini Bener. kayak gimana gitu. Bener-bener. Orang Korea sendiri masih bingung dengan itu. Oke, lanjut lagi dari Kak Fadila. Saya mau nanya kapan huruf H atau T ini dibaca H dan kapan dibaca T? Oke, kapan dibaca H dan kapan dibaca T? Ini yang tadi saya udah agak sempet spill sedikit. Jadi, huruf Korea itu huruf bacim itu ketika dia bertemu dengan huruf vokal, maka dia akan kembali menjadi huruf asalnya. Contohnya, misalkan tadi ya, kapan ini dibacanya H, kapan dibacanya T? Coba aku sambil coret-coret dikit boleh ya, Robun? Nah, di sini mungkin, coba ya, ini misalkan aja ya, contoh walaupun nggak ada kata ini ya, cuman ya sudah, gitu ya. Misalkan ini seperti ini. Sampingnya ada kata lagi nggak? Nggak ada. Berarti ini haknya menjadi huruf T seperti itu. Gitu ya Rabun ya. Namun ketika mungkin di sininya nanti dia ada huruf vokal, ya ada huruf in ditambahkan in, maka huruf H-nya akan kembali menjadi, huruf T-nya akan menjadi huruf H. Tapi biasanya nanti huruf H itu lebur ya Rabun ya. Jadi huruf H itu tidak terlalu dibaca. Jadi nanti mungkin kalau di romanisasi itu bisa seperti ini. Tapi ingat huruf H itu biasanya dia lebur. Jadi ain seperti itu. Jadi H-nya itu tidak terlalu dibaca. Seperti itu. Gitu ya Rabun ya. Jadi ketika bacim itu bertemu dengan huruf vokal, selanjutnya itu adalah huruf vokal, maka bacim tadi tidak berlaku. Melainkan dia kembali ke huruf semulanya. Begitu. Itu ya Rabun. Ini contoh aja ya. Sebenarnya nggak ada kata ain, nggak ada.
Oke, Oke, lanjut lagi dari Viera. Sam, kalau cara banyak ya Kak? cepat, ya banyak banget. Cara cepat handle tadi udah kayaknya kita skip aja kali ya, Sam ya. Lanjut Mm-mm, lagi. boleh. em, dari Kak Ajeng. W dan W ini tadi udah juga, sorry. Lanjut lagi dari Kak Sri Rahayani. Seputar Hangul, Sam, yang dimaksud Saisiot itu apa ya, Aha. Sam? Penggunaan Oh, cara penggunanya itu seperti apa? Bisa dicontohkan? oke. Saisiot itu sebenarnya dua komponen huruf konsonan. Nah, kalau ini teman-teman memang harus belajar ya teman-teman ya. Jadi ini tidak ada pembelajaran khusus untuk ini gitu ya. Tapi ini saya jelasin singkatnya aja. Jadi ini adalah dua komponen konsonan yang digabung jadi ditambahkan. Jadi contohnya misalkan ada kata apa ya kalau teman-teman ah gocu sebenarnya ini yang paling aku ingat mengenai saisiot ini ya. Sebentar. Oke. Gocu. Gocu tuh apa artinya? Cabe gitu ya. Terus tambahkan garu. Ini kan dua kata yang berbeda, ya kan? Gocu, garu. Itu kan dua berbeda kan? Ini gocu, cabe, garu itu apa? Bumbu seperti itu kan? Nah, apa ya bumbu begitu ya. Jadi gocu garu itu bisa dijadikan. Jadi kayak misalkan mau bilang bubuk cabe, gimana tuh? Nah, itu nanti ditambahkan gocut. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan saisiot itu begitu. Nah, kalau untuk ini nggak bisa dipelajari satu persatu. Memang teman-teman harus tergantung pas ketemu kata itu. Nah, baru teman-teman bisa bisa dipelajari seperti itu. Gitu sih, Kak. Oke, kayak biasanya badaga Iya, gitu ya, Sam, ya. betul. Ojet Banyak. pam ya gitu-gitu. Iya, itu dia teman-teman, sangat luas ya bahasa Korea ya. Oke, lanjut lagi dari Kak Devi. Sebelumnya saya ingin bertanya apa perbedaannya cara berbicara dalam bahasa Korea yang formal dan informal? Oke, perbedaannya yang tadi udah aku sampaikan, kita ada tiga speech level. Jadi ada akhirannya misalkan singkatnya. Teman-teman pernah dengar kata 괜찮아, 괜찮습니다. Nah, 괜찮습니다 itu adalah contoh speech level yang pertama. Berarti itu sangat formal. Teman-teman bisa gunakan itu ketika teman-teman berbicara dengan orang yang lebih tua, gitu ya. Oh, 괜찮습니다. Seperti itu. Nah, di bawah 괜찮습니다, nida-nida itu ada yo-yo. 괜찮아요. Seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan itu untuk situasinya, sebenarnya nggak formal ya, situasinya casual atau santai gitu ya. Teman-teman bisa ngomong dengan orang yang lebih tua, menggunakan itu juga nggak apa-apa ya, Robun. Kinsanayo. Nah, itu adalah speech level yang kedua. Nanti kalau misalkan teman-teman dengar lagi nggak ada nidanya, nggak ada yo-nya. Kinsana. Nah, itu adalah bentuk banmal atau yang disebutnya apa? Informal, teman-teman, seperti itu. Jadi, teman-teman dengar akhirannya aja. 괜찮습니다. 괜찮아요. 괜찮아. Gitu. Kalau tidak ada akhiran apa-apa, tidak ada akhiran nida maupun yo-yo, berarti bentuk kata tersebut adalah bentuk kata informal. Begitu ya Robun. Jadi ingat akhirannya aja, dengar akhirannya untuk membedakan. Gitu. Oke. Dari Amara, bagaimana cara agar bisa lancar membaca Hangul satu paragraf tanpa terbata-bata, Sam? Oke. Ini kayaknya kalau saya ngomong gini, ya Robun pasti kayak ya udah pasti emang hal latihan ya Robun ya. Harus banyak latihan sih itu Kak. Memang harus banyak latihan. Jadi teman-teman nggak bisa ya latihan seminggu cuman hari ini belajar, besoknya nggak belajar, 2 minggu lagi baru belajar nggak bisa. Memang kalau misalkan mau cepet fasih, cepet hafal memang harus tiap hari. Hangul ini kebetulan dia mudah ya Robun. Jadi sehari teman-teman tinggal ngulangin waktu 10 menit, 15 menit paling lama juga bisa lah 2 hari, 3 hari juga harusnya udah bisa gitu. Apalagi seminggu 2 minggu pasti udah sangat fasih begitu. Asalkan tadi saya bilang harus intens. Jadi nggak bisa belajar sekarang nanti 2 minggu lagi baru belajar ya nggak bisa ya Robun. Jadi memang harus intens kalau bisa. Seperti itu Kak. Oke. Satu pertanyaan lagi, Sam ya. Dari Kak Gadis. Em, 저는 Indonesia 사람입니다. 저는 Indonesia 사람이에요. Yang artinya Mm-mm. sama aja, saya orang Indonesia. Nah, yang membedakan adalah imnida dan iyeyo. Kenapa? Apakah karena yang dituju itu formal atau informalnya? Atau sebenarnya sama aja, Sam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana tata penyusunan huruf Hangul? Karena ada yang berderet ke samping, ada juga yang tumpuk 3 huruf. Oke, baiklah. Yang pertama, Jonen tadi namanya siapa? Kamita, sorry. Gadis.
Gadis, oke. Indonesia saram입니다, Indonesia saram이에요. Sama aja artinya, cuman bedanya yang imnida itu untuk formal. Formal itu maksudnya bukan sopan, tidak sopan ya Robun ya. Formal itu situasinya. Jadi ketika mungkin teman-teman di situ sedang berada di situasi yang formal, seperti mungkin lagi rapat, atau mungkin teman-teman lagi ada pertemuan, lagi mau pidato. Nah, teman-teman bisa menggunakan speech level yang pertama yang tadi nida-nida, Indonesia saram입니다. Seperti itu. Nah, yang satu lagi Indonesia Saramiyeyo. Nah, itu untuk situasi yang tidak formal. Tidak formal ini maksudnya bukan nggak sopan ya, Robun ya. Tidak formal itu sopan juga, cuman situasinya lebih santai. Mungkin teman-teman ngomong sama, nih kayak sekarang nih, itu kan santai nih lagi webinar. Atau mungkin teman-teman perkenalan di sekolah, di kantor, sama bareng sama teman-teman kerja lainnya. Teman-teman boleh menggunakan akhiran yeyo, Indonesia Saramiyeyo, seperti itu. Jadi tergantung situasinya aja gitu, formal atau tidak formal. Kemudian untuk cara penulisan, tadi untuk cara penulisan sudah Sam sempat mention ya, ini kita sempat belajar. Nah ini untuk cara penulisan. Ingat rulesnya aja. Rules nomor satu itu ada konsonan di kiri, vokal di kanan, vokal untuk vokal yang berdiri. Ingat ya teman-teman ya. Kemudian rules nomor dua itu konsonan di atas, vokal di bawah itu untuk vokal yang tiduran atau horizontal seperti itu. Jadi ingat untuk empat rules ini aja. Boleh sambil di capture Kak Gadis. Silahkan nanti dilatih di rumah. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih banyak, Sam. Ya, buat teman-teman juga semoga terjawab semua untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi yang nggak terjawab, nah ini banyak ya. Banyak sekali Kak Mita. Tapi tenang aja karena bulan depan kita akan ketemu lagi dan mungkin dengan pertanyaan yang sama tetap bisa ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan baru sesuai dengan topik, teman-teman juga bisa tanyakan ya. Untuk update kapan kelas selanjutnya atau di bulan depan tanggal berapa gitu ya, nanti akan kita update lagi. Jadi teman-teman bisa pantengin aja Instagramnya Cakapkom ataupun juga kapan lagi Korea. Dan di aplikasi juga tentu aja nanti kita juga bakal ada pendaftarannya di situ ya. Oke, mungkin dari Sam dan juga Kardila ada yang mungkin mau disampaikan? Ah, oke, aku Sam kayaknya yang lebih bisa ngobrol. Mungkin kalau dari aku, makasih buat teman-teman yang udah join. Terus selalu pantengin dan join di kelasnya Cakap dan kapan lagi ya, karena topik-topik selanjutnya akan lebih seru dan asik deh pokoknya kita. Silakan Sam. Oke, kalau dari aku juga sama, Yorobun. Terima kasih banyak karena sudah bergabung, sudah mau meluangkan waktunya untuk join bareng dan belajar bareng di sini. Nanti kalau kita ada waktu, kita bisa ketemu lagi bulan depan dengan topik yang lebih menarik. Teman-teman, pokoknya jangan lupa belajar terus ya. Jadi untuk yang belajar bahasa Korea, jangan lupa untuk belajar terus, diasah terus bahasa Korea, dan jangan patah semangat seperti itu. Oke, kamsahamnida, Yorobun. Kamsahamnida, Afisem dan juga Kardila. Nah, sebelum kita foto bareng nih ya teman-teman ya. Jadi aku mau infoin aja dulu untuk 3 orang yang terpilih yang bisa dapetin voucher dari voucher belajar bahasa Korea lebih tepatnya ya untuk self-paced trainingnya di situ senilai Rp700.000. Ada Kak Shivani PTRR, Kak Shivani Putri ya mungkin ya. Terus Kak Ratu Dahlia 12 dan MHRAANN. Nah, nanti kita bakal kontak kalian untuk pendataannya. Kemudian jangan lupa juga masih ada 2 orang lagi yang bisa dapetin vouchernya juga dengan belajar bahasa Korea dari Cakap. Itu kamu nanti bisa upload aja di Instagram Story, bisa tag kapan lagi Korea, kemudian Cakapkom dan juga Universecom ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung akunnya apa, bisa cek di chat grup aplikasi karena di situ kita akan update juga untuk akun-akun yang bisa di-tag di mana aja. Oke, selanjutnya nih buat teman-teman yang kali ini dari tadi udah join, kita bakal foto bareng dulu ya. Terakhir ya buat ya keseruan hari ini seperti apa gitu nanti bisa di-upload juga di Instagram Story. Mungkin dari Ale bisa dibantu untuk screenshot ya. Oke, mungkin dari Mita hitungin nanti Ali bisa di screenshot ya. Udah siapkah? Soalnya sepertinya dari Ale ini nggak bisa mic-nya ya, jadi teman-teman minta bantu untuk hitung ya. Oke, mungkin langsung
langsung aja. Oke, udah ya, Ali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, semoga sudah tercapture ya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Dan ya cukup panjang juga, meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab juga. Tapi yang pasti bulan depan kita bakal balik lagi teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow Cakapkom dan juga Kapalagi Korea tentu aja. Karena nanti bakal diupdate di situ juga. Ataupun yang mau tanya-tanya bisa langsung DM aja Cakapkom seputar pertanyaan tadi yang belum terjawab gitu ya untuk kelas Korea, mau misalnya kamu tertarik untuk belajar bahasa Korea di Cakap, atau mungkin bahasa asing lainnya di Cakap juga boleh banget di DM aja. Terus kalau misalkan teman-teman yang kali ini mau giveaway juga untuk vouchernya juga masih tetap minta tunggu sampai hari Jumat ya. Jadi masih ada waktu dan pengumumannya kita bakal infoin di hari Senin atau Selasa deh ya. Nanti bakal diinfo di grup chat aplikasi ataupun juga di Instagram story-nya Kapan Lagi Korea. Oke? Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak untuk Avisem dan juga Kak Ardila yang udah join juga dari Cakap malam hari ini. Terus juga buat teman-teman yang udah join dan juga udah on cam juga, yang nggak on cam juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Yang pastinya catatannya mungkin udah penuh karena penjelasan dari Avisem tadi cukup detail juga. Dan yang pasti sampai ketemu juga di bulan depan teman-teman ya. Selamat malam. Annyeonghaseyo, 여러분. 안녕.